Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Tubuh Liu Ziyuan tiba-tiba ambruk 1000 kaki dari Wang Lin di bawah kepalan tangan dan jatuh ke tanah. Jiwa asalnya terdistorsi dan hancur sebelum serangan Wang Lin yang paling kuat. Hanya kepalanya yang ditarik ke belakang oleh kekuatan yang kuat dan ditangkap oleh Wang Lin. Setelah menyimpannya, Wang Lin menghilang. Saat Wang Lin menghilang, seluruh medan pertempuran menjadi sunyi. Jeritan menelan Liu Ziyuan sebelum kematian menggema di seluruh padang rumput. Orang tua bernama Zhang gemetar dan mengabaikan Lu Wenran saat dia mundur. Mata Lu Wenran bertambah saat dia tertidur sebelum Liu Ziyuan meninggal. Seorang yang bermitra dengan Void Tribulan telah mati. Li Ziyuan. Orang tua bernama Zhang dengan cepat mundur dan tiba di tempat kematian Liu Ziyuan. Dia melihat daging dan darah di sini, dan pupil matanya mengecil. Dia tahu hubungan antara Liu Ziyuan dan Master Sekte Iblis Dao, ini membuat jantung bergetar. Orang tua bernama Zhao yang bertarung melawan Yan Lu dan rekan-rekannya juga mundur tanpa ragu-ragu. Sementara Yan Lu dan rekan-rekannya terguncang oleh tenggelamnya yang tenggelam, dia tiba di tempat di mana Liu Ziyuan meninggal. Liu Ziyuan meninggal. 3 penggarap Void Tribulan tahap awal dari benua setan hijau dengan cepat mundur. Wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang yang mendengarnya tertidur Liu Ziyuan sebelum kematian semuanya merasakan hati mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Seorang yang bermitra dengan Void Tribulan telah mati. Suara itu terdengar seperti penatua Liu. Seorang yang bermitra dengan Void Tribulan telah mati. Kegaduhan pun terdengar. Pembudidaya Void Tribulan jarang mati. Mundur. Pria tua bernama Zhang itu menampilkan dingin. Perasaan ilahinya menyebar dan kemudian dia segera pergi. Orang-orang yang berada di sana mengikuti. Lu Wenran tidak mengejarnya. Dia melihat sosok-sosok lain yang mundur dan merenung. Orang yang meninggal pasti memiliki identitas yang luar biasa. Tapi siapa yang membunuhnya? Tatapan Sudongde menyapu dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa yang membunuh musuh Void Tribulan, tapi dia terkejut. Untuk membunuh seorang penggarap Void Tribulan dalam waktu singkat itu. Siapa orang ini? Hanya murid Yan Lu yang menyusut. Samar-samar dia beberapa melihat petunjuk, dan tangan gemetar ketakutan di balik lengan bajunya. Itu dia. Saat para penggarap Void Tribulan mundur, ribuan penggarap benua setan hijau yang tersisa semuanya mundur dengan ketakutan di mata mereka. Kembali ke istana bawah tanah dan bentuk pertahanan yang ketat. Musuh pasti akan melancarkan serangan kedua. Kita hanya perlu tetap berada di dalam kabut dan bertahan. Jangan mengusir mereka keluar dari kabut. Lu Wenran memegang lengan bajunya dan melihat sekeliling. Siapa itu? Dia melangkah maju sambil berpikir dan menyatu dengan bumi. Tak lama kemudian, semua penggarap benua banteng surgawi memasuki bumi setelah perubahan mendadak ini dan menghilang ke dalam bumi. Hampir 10.000 petani telah meninggalkan bawah tanah di bawah padang rumput, namun kurang dari 4.000 orang yang kembali. 4.000 orang ini diam-diam kembali ke gua mereka untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya. Wang Lin juga kembali bersama ribuan petani ini. Wajahnya pucat. Meskipun pertarungannya melawan Liu Ziyuan singkat, itu sangat sulit. Dia telah memperhitungkan segalanya, termasuk kapan harus menyerang, reaksi pihak lain. Memanfaatkan saat energi surga pihak lain habis, dan mendapat bantuan pembentukan kabut. Hanya dengan semua kondisi ini dia mampu membunuh Liu Ziyuan. Meski begitu, dia juga terluka. Gelombang rasa sakit yang hebat datang dari dada, dan dia harus sembuh secepat mungkin. Ini adalah pertarungan Void Tribulan pertama yang saya bunuh. Kultivator Void Tribulan terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin diam-diam merenung. Jika bukan karena formasi banteng surgawi di sini, dia tidak akan bisa membunuhnya. Tidak ada orang lain yang menyadari bahwa dia telah membunuh Liu Ziyuan. Wang Lin sudah menduga ini. Faktanya, ketika dia menyerang, dia memperkecil batasan di sekitar mereka untuk mencegah Liu Ziyuan melarikan diri. Dengan adanya tindakan, bahkan jika indera ketuhanan orang lain telah lewat, mereka tidak akan bisa melihat dengan jelas.
Meskipun dia telah menggunakan fantasi asal jiwa untuk memanggil leluhur ke-9 Sekte Jiwa Agung, sangat tidak mungkin menyadari mantra dari luar batasan. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki terlalu banyak rahasia dan metode yang dia tidak ingin orang lain ketahui. Wajar jika membuat batasan sehingga orang lain tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Pada saat ini, setiap penggarap di bawah tanah berspekulasi siapa yang telah membunuh penggarap Void Tribulan musuh. Lu Wenran, Yan Lu, dan 4 penggarap Void Tribulan yang tersisa berada di dalam istana bersama dengan 3 lelaki tua yang telah meremehkan Wang Lin sebelumnya. Ekspresi ketiga lelaki tua itu penuh dengan kedamaian. Mereka jelas merasa tidak percaya bahwa seseorang telah mampu membunuh seorang penggarap Void Tribulan. Jika Lu Wenran melakukannya, maka itu bisa diterima. Bahkan jika itu adalah salah satu dari para penggarap Void Tribulan lainnya, itu akan tetap baik-baik saja. Namun, sudah jelas bahwa orang yang telah membunuh tetangganya Tribulan Kekosongan Benua Setan Hijau tidak ada di antara mereka, jadi siapa orangnya? Saya tidak melihat dengan jelas. Selama pertempuran, bertengkar bernama Liu mundur untuk mengadakan beberapa pil dan kemudian suara pertempuran mendadak. Saya mencoba memeriksanya dengan akal sehat saya, tetapi ada batasan di sana. Begitu indera ketuhananku masuk, itu menjadi kabur dan aku tidak bisa melihat dengan jelas. Saya mencoba mengamatinya dengan akal ilahi saya dan juga tidak menemukan apapun. Penggarap ketiga Void Tribulan dari sekte terdekat semuanya perlahan berbicara dengan keraguan dan ketakutan di mata mereka. Keraguan tentang siapa yang telah membunuh musuh dan ketakutan akan seberapa besar kekuatan yang diperlukan untuk membunuh seorang penggarap Void Tribulan yang dianggap mustahil untuk dibunuh. Seorang sahabat yang telah melewati 9 arcane Tribulan dan memasuki Void Tribulan dikatakan tidak bisa dihancurkan dan abadi. Abadi karena umur mereka sama panjangnya dengan dunia itu sendiri. Tidak bisa dihancurkan karena mereka sangat sulit dibunuh. Siapa itu? Salah satu dari 3 lelaki tua yang belum mencapai Void Tribulan dan memandang rendah Wang Lin padanya. Sepertinya ada seorang ahli yang tersembunyi di antara para pembudidaya di sini, tatapan Lu Wenran memenuhi kerumunan. Dia tidak percaya satupun dari orang-orang di sini dapat membunuh seseorang yang memiliki pemahaman pada level yang sama dalam waktu singkat. Saat sedang menyapu, dia tiba-tiba memikirkan seseorang, dan pupil matanya mengecil. Namun, dia segera menyerah pada pemikiran tidak masuk akal tersebut. Tidak mungkin dia tidak bisa melakukannya. Lu Wenran memikirkan Wang Lin. Tidak apa-apa, karena orang ini tidak mau muncul, maka kita tidak perlu mencarinya. Itu bagus untuk kita, dan mungkin orang ini akan segera muncul. Ekspresi Lu Wenran berubah. Su Dongde mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, mungkinkah orang yang menyerang tidak ada di sini dan hanya lewat? Saat dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba mulai berpikir. Lu Wenran dengan hati-hati memikirkan hal ini dan memikirkan itu mungkin. Lagi pula, dia tidak percaya orang lain di sini bisa melakukannya selain dirinya sendiri. Adegan yang sama terjadi di luar kabut di sekitar Extreme Sky Prairie. Ribuan penggarap benua setan hijau sedang menyimpannya secara diam-diam, dan di tengah-tengah kelompok itu terdapat 2 penggarap Void Tribulan tingkat menengah yang melancarkan penyelidikan tentang kematian Liu Ziyuan. Ini bukan pertama kalinya seorang Void Tribulan terbunuh dalam pertempuran kita melawan benua banteng surgawi. Namun, untuk pertama kalinya kita menyaksikan seseorang mati mengetahui siapa yang melakukannya. Ekspresi lelaki tua bernama Zhang itu muram dan marah, tetapi juga mengandung rasa takut. Dia tidak tahu betapa marahnya perasaan Master Sekte Dao Iblis, yang akal ilahinya tersegel dan telah dikaitkan dengan pintu tertutup selama bertahun-tahun. Begitu dia mengetahui hal ini. Identitas Penatua Liu. Beberapa pembudidaya Void Tribulan di sisi Liu Ziyuan berbisik tetapi belum selesai berbicara. Orang tua bernama Zhao menghela nafas dan perlahan berkata, selain identitas, kalian semua dengan hati-hati memikirkan apakah ada sesuatu yang salah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi dalam waktu singkat? Penatua Liu mundur untuk memasak beberapa pil. Kami tertutup kabut, jadi kami tidak bisa melihat apapun. Namun, suara pertempuran dimulai tak lama kemudian, dan dalam waktu kurang dari 1 dupa, pertarungan telah berakhir. Akal sehatku tidak bisa masuk, karena ada lapisan penghalang yang menghalangi area tersebut.
Namun, saya merasakan Penatua Liu mengambil hartanya dan memanggil jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung banyaknya. Mereka semua mulai menceritakan apa yang mereka ingat. Penatua Zhao, saya telah menemukan, seorang wanita yang tidak berbicara tiba-tiba berkata. Wanita itu termasuk di antara 4 orang yang bertarung bersama Liu Ziyuan. Dia tampak ragu-ragu, dan ketika lelaki tua bernama Zhao menoleh, dia mengatupkan giginya. Apa yang menghalangi kami untuk menggunakan indera ketuhanan kami, selain kabut, adalah kabut lainnya. Pembatasan itu seharusnya. Pembatasan isolasi iblis dari Sekte Pembatasan Iblis. Saya pernah melakukan kontak dengan bersemangat ini sebelumnya, jadi saya tidak salah. Setelah dia berbicara, semua orang setuju, menatap semua orang yang ada di sini pada lelaki tua bernama Zhao. Orang tua bernama Zhao adalah seseorang dari Sekte Pembatasan Iblis, yang merupakan salah satu dari 3 sekte utama di benua setan hijau. Mata lelaki tua bernama Zhao berbinar dan dia perlahan berkata, saya tidak pandai dengan pembatasan isolasi iblis dan saya tidak mengenalnya, jadi saya tidak memperhatikan. Tapi karena Anda mengungkitnya, saya baru ingat sesuatu. Selama tragedi Laut Pil, setelah menyelidiki sekte pembatasan iblisku, bersama dengan laporan dari mata-mata, orang di baliknya adalah sesepuh sekte jiwa agung bernama Wang Lin. Dan di Laut Pil, kompas pembatasan isolasi hilang. Menurut batasan pusat, kompas itu tidak dihancurkan. Saat lelaki tua bernama Zhao berbicara, dia melihat ke arah kedalaman ekstrim Sky Prairie. Jika itu terjadi, kemungkinan besar dialah yang membunuh Penatua Liu. Bahkan jika dia tidak melakukannya, pasti ada yang baik. Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata lelaki tua bernama Zhang. Dia harus membunuh orang ini, atau dia tidak akan mampu menahan kemarahan Master Sekte. Bulan tergantung di atas ekstrim Sky Prairie dan bintang-bintangnya tipis. Cahaya bulan yang terang menyinari bumi, menyebabkan padang rumput diselimuti cahaya perak. Terlihat sangat indah dari jauh. Ada rasa damai yang tak terkatakan dan tidak ada yang menunjukkan bahwa pertempuran besar antara puluhan ribu petani telah terjadi di sini pada siang hari. Tidak ada lagi mayat yang tersisa di bumi. Tubuh dan jiwa para penggarap yang mati telah dilahap sepenuhnya oleh kabut. Kelihatannya tidak ada bedanya dari sebelumnya. Hanya jejak aura berdarah yang menunjukkan betapa dahsyatnya pertempuran itu. Cahaya bulan bisa menyinari bumi tetapi tidak mampu menembus istana bawah tanah. Wang Lin sedang duduk di dalam gua yang gelap tanpa cahaya. Bahkan sosok Wang Lin sepertinya telah menyatu dengan kegelapan. Wang Lin telah membayar mahal untuk membunuh Liu Ziyuan, mulai dari menghitung segalanya sebelum pertempuran hingga pukulan terakhir. Saat ini, wajahnya digambar dan dia dilukis dengan mata tertutup. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin perlahan membuka matanya, dan matanya bersinar. Tampaknya olah ada 2 bola api di matanya yang tiba-tiba gua. Wang Lin sekarang memiliki pemahaman mendalam tentang bahaya membunuh seorang penggarap Void Tribulan, sama seperti bagaimana orang lain merasa sulit untuk membunuh. Liu Ziyuan memiliki banyak mantra dan harta karun lain yang tidak pernah dia gunakan. Waktu Wang Lin terlalu kejam, jika tidak, hasilnya bisa berbeda. 10 Void Tribulan tahap awal, 3 Void Tribulan tahap pertengahan. Tugas yang diberikan leluhur tua banteng hijau cukup sulit. Wang Lin merenung dalam hati. Padahal, ketika dia sudah menyetujui syarat ketiga tersebut, dia sudah memahami tantangannya. Alasan dia setuju adalah karena Wang Lin tidak mau berhutang pada mereka untuk 3 hadiah. Memberikan esensi air saja sama dengan memberi esensi yang benar-benar baru. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami dan mengumpulkan esensi, itu akan menjadi terlalu sulit, seperti yang ditunjukkan dengan esensi api dan guntur Wang Lin. Oleh karena itu, beratnya hadiah membuatnya tidak mungkin untuk ditolak. Sedangkan untuk batu di luar angkasa, meski terlihat normal, Wang Lin memiliki perasaan samar bahwa itu tidak terlihat di permukaan. Ada banyak ruang di dalamnya dan sangat misterius. Ada juga hadiah terakhir, satu-satunya penggunaan ramalan. Ini akan sangat membantu Wang Lin dalam krisis dan bahkan bisa menjamin seluruh situasi. Hadiah ketiga ini sangat berat, dan karena Wang Lin menahannya, maka dia harus membayar kembali sekte tersebut. Masih ada 9 lagi penggarap Void Tribulan tahap awal. Jika aku bisa membunuh 1, maka aku pasti bisa membunuh 9 lagi. Hal yang paling penting adalah membunuh 3 penggarap Void Tribulan tingkat menengah.
Bahkan jika aku merangkum 30 juta Daosol, itu hanya dapat membunuh satu. Seperti dua sisanya, Wang Lin mengerutkan kening, tapi dia tidak mundur. Ada kilatan cahaya dingin di matanya. Leluhur banteng hijau tua memberiku 3 syarat ini dengan berpikir aku tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Menurutnya itu akan memakan waktu lama. Namun, saya tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah antara benua banteng surgawi dan benua setan hijau. Saya harus menyelesaikan 3 syarat secepat mungkin dan memutuskan hubungan saya dengan Sekte Jiwa Agung, lalu tinggalkan tempat ini. Wang Lin menatap tubuh yang telah menyatu dengan kegelapan di dalam gua. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua, tatapannya seolah menembus gua dan melihat keluar. Pada saat ini, istana bawah tanah sunyi dan hanya suara nafas yang terdengar. Ada beberapa cahaya dari batu bulan yang ditempatkan di sini. Dalam cahaya redup, siluet seorang wanita datang dari kejauhan seperti asap dan berdiri di luar gua Wang Lin. Dia memandang gua Wang Lin dengan ragu-ragu. Setelah merenung dalam, diam untuk waktu yang lama, dia berbicara ketika suara tenang Wang Lin datang dari dalam gua. Rekan kultivator Yan Lu datang mengunjungi saya di tengah malam. Mengapa ragu-ragu di luar? Silakan masuk. Saat kata-kata Wang Lin terbuka, pintu gua terbuka tanpa suara, menampilkan celah. Celahnya benar-benar gelap dan tidak mungkin melihat apapun di dalamnya. Dari lokasi Yan Lu, celah di pintu itu adalah mulut yang akan melahap hati seseorang, menunggunya masuk. Setelah merenungkan lebih lama, Yan Lu mengatupkan giginya. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dan jika hal itu tidak terselesaikan, dia tidak akan bisa menenangkan hatinya. Dia menjadi berubah secepatnya dan masuk melalui celah pintu. Saat dia masuk, pintu gua tertutup, tidak meninggalkan sedikit pun celah. Saat pintu gua ditutup, Yan Lu segera berhenti bergerak. Dia melihat ke depan. Kecuali seseorang menggunakan bayangannya pada mata mereka, di sini masih gelap. Samar-samar dia bisa melihat sosok Wang Lin duduk di kejauhan, dan itu memberikan banyak tekanan. Akar dari tekanan ini berasal dari 2 taruhan yang dia buat di Soul Scripture Pavilion. Ke depan, Yan Lu menyadari sedikit niat membunuh. Niat membunuh ini sangat ringan dan tidak ditujukan padanya. Ini adalah aura alami yang dilepaskan karena orang lain yang hadir baru kembali setelah membunuh. Hanya para mitra yang bisa secara samar-samar menyadari aura ini. Yan Lu tidak tahu kenapa, tapi saat dia merasakan niat membunuh, sosok Liu Ziyuan muncul di benaknya. Kematiannya dan berbagai hal terjadi di matanya seperti fantasi. Dia sepertinya melihat Wang Lin membunuh Liu Ziyuan dalam waktu singkat. Rekan kultivator Yan Lu, ini sudah larut malam dan Anda hanya berdiri di gua saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu berencana untuk berdiri di sana sepanjang malam? Wang Lin berkata dengan suara tenang. Yan Lu merenung sedikit dan kemudian suaranya perlahan bergema di dalam gua. Apakah kamu membunuh kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua setan hijau? Itu pasti kamu. Di istana gua ini, selain Penatua Lu Wenran, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Jika ada orang, itu pasti kamu. Orang lain tidak tahu seberapa kuatnya dirimu, tapi aku sangat menyadarinya, kata Yan Lu lembut sambil menatap Wang Lin, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Wang Lin, apakah itu kamu? Wang Lin merenung sedikit dan dengan tenang menjawab, tidak ada komentar. Tidak ada fluktuasi sedikit pun, seolah semuanya normal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Lin, Yan Lu tersenyum. Dia memindahkan beberapa helai tangannya ke belakang telinganya dengan tangannya yang seperti batu giok. Dia memandang Wang Lin dan berbicara dengan lembut. Saya tidak tahu mengapa Anda tidak mau mengakuinya. Aura Anda tidak stabil dan Anda jelas harus menanggung akibatnya. Lagi pula, seorang kultivator Void Tribulan tidak akan mati begitu saja. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya dapat menyediakannya. Premisnya adalah setelah kita membunuh seorang penggarap Void Tribulan, kita membagi keuntungannya menjadi 2. Maaf mengganggu Anda, saya harap Penatua Wang tidak keberatan. Ini adalah wujud ketulusan dan niat baikku. Inilah alasan sebenarnya Yan Lu datang. Dia mengambil pil dan meletakkannya di tanah sebelum membungkuk pada Wang Lin. Embusan angin lembut bertiup di pintu masuk gua dan dia menghilang. Pada akhirnya, tanggapan Wang Lin terhadap pertanyaan terus-menerus Yan Lu hanya berisi 2 kata sederhana.
Setelah Yan Lu pergi, Wang Lin membuka matanya dan dua lampu seperti api bersinar di gua yang gelap. Dia melihat ke pintu gua, ke punggung Yan Lu, dan dia merenung. Dia melambaikan tangan kanannya dan pil itu terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati memeriksa pil itu. Pil ini mengeluarkan semburan wangi. Itu jelas merupakan pil luar biasa yang digunakan untuk penyembuhan. Wang Lin perlahan mengungkapkan senyuman. Waktu perlahan berlalu. Segera, 2 hari berlalu. Para penggarap benua setan hijau di tepi ekstrim Sky Prairie sangat diam dan tidak memulai pertempuran kedua. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu dan terus mengirimkan puluhan orang untuk mengamati padang rumput. Penggarap juga dikirim dari istana bawah tanah untuk berpatroli di luar. Ada beberapa konflik, tapi tidak ada pertempuran skala besar. Para pembudidaya yang diutus adalah 3 lelaki tua. Orang tua bernama Zhou adalah orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Selain para penggarap Void Tribulan, semua penggarap yang tersisa dikirim untuk berpatroli. Para pembudidaya yang tidak keluar untuk berpatroli semuanya tenggelam dalam budidaya untuk menjaga diri mereka pada puncaknya untuk pertempuran berikutnya. Semua pembudidaya benua banteng surgawi memahami bahwa benua setan hijau tidak akan menyerah begitu saja. Kultivator biasa dapat mengabaikan masalah ini, tetapi sebagai orang dengan tingkat pukulan tertinggi di sini, Lu Wenran mendongak dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dari tampilannya, hal ini aneh. Para penggarap dari benua setan hijau kemungkinan sedang menunggu bantuan bala. Jika itu terjadi, maka akan terjadi perubahan besar di sini. Persoalan siapa yang telah membunuh termasuk Void Tribulan milik musuh masih melekat di hatinya. Dia mengesampingkan kandidat satu persatu sampai dia kembali ke spekulasi awal tentang Wang Lin. Meskipun dia tidak percaya Wang Lin memiliki kemampuan, ini adalah masalah yang sangat penting. Dia memanggil salah satu dari 3 lelaki tua itu, Zhou. Setelah memberi beberapa perintah, lelaki tua bernama Zhou berjalan keluar gua. Selama 2 hari ini, Wang Lin telah banyak pulih. Pada senja hari kedua, tamu lain setelah Yan Lu tiba di luar guanya. Itu adalah tamu tak diundang lainnya. Rekan penggarap Wang Lin dari Sekte Jiwa Hebat. Saya meminta rekan penggarap untuk berhenti berlutut dan berpatroli malam ini. Orang yang berbicara adalah lelaki tua bernama Zhou yang mendengarkan perintah Lu Wenran. Saat ini, dia berada di luar gua Wang Lin. Dia tampak tenang dan berbicara dengan dingin seolah dia tidak bisa bertanya. Orang tua bernama Zhou tidak pernah menganggap Wang Lin layak. Meskipun Wang Lin adalah seorang pendahulu, tingkat budidayanya terlalu rendah. Dia berasumsi Wang Lin telah menggunakan beberapa koneksi untuk mendapatkan status yang lebih tua. Hal semacam ini biasa terjadi di sekte-sekte di benua astral abadi. Banyak orang dengan tingkat pemanasan rendah mempunyai kedudukan lebih tua. Mereka tidak dihargai oleh sekte tersebut dan hanya untuk hiburan. Begitu orang seperti ini memasuki medan perang, mereka akan mengungkapkan wujud aslinya. Orang tua bernama Zhou memandang rendah orang seperti itu. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkannya, kata-katanya dingin menunjukkannya. Saya tidak melihat dia mencapai prestasi apapun dalam pertempuran sebelumnya, tetapi agar Penatua Lu menunjuknya untuk berpatroli, pasti ada makna yang lebih dalam. Saya khawatir orang ini sangat tidak disukai di Sekte Jiwa Agung sehingga bahkan seseorang dengan status tingkat tinggi seperti Penatua Lu tidak tahan di sini. Orang tua bernama Zhou memikirkan hal ini ketika dia berdiri di luar pintu Wang Lin. Dia pandai membaca situasi. Wang Lin ini dikeluarkan dari istana dan terpaksa memilih gua untuk tinggali. Hal ini mengungkapkan banyak masalah. Kata-katanya yang dingin memasuki gua dan telinga Wang Lin. Wang Lin membuka matanya. Pandangannya benar-benar tenang. Ketenangan mutlak seperti ini sangat menakutkan. Sosoknya tersembunyi dalam kegelapan dan menyatu dengan kegelapan. Bahkan rambut putihnya digambarkan oleh kegelapan. Penatua Wang, apakah kamu tidak mendengar kata-kata orang tua ini? Orang tua bernama Zhou itu mengerutkan kening. Dia telah berdiri di luar gua selama lebih dari 10 napas, tetapi di dalam gua, Wang Lin melakukan ciuman seolah dia sudah mati dan tidak merespons sama sekali. Sikap mementingkan diri sendiri seperti ini menyebabkan dia merasa jijik. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin sebelum pergantian lengan bajunya. Gemuruh bergema saat retakan menyebar di setiap bagian pintu gua Wang Lin. Dengan keras, pintu gua itu runtuh.
Setiap orang yang dipanggil oleh lelaki tua bernama Zhou untuk berpatroli telah keluar untuk menyambutnya dengan sopan. Melihat ketidakpedulian Wang Lin, dia tentu saja merasa tidak puas. Ketika pintu gua runtuh, lelaki tua itu masuk sambil mendinginkannya. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat Wang Lin, yang sedang duduk di dalam gua, menatapnya dengan dingin. Menatap dingin ini menyebabkan jantung lelaki tua bernama Zhou berdetak kencang, dan keringat menutupi tubuhnya. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh Lu Wenran. Perasaan ini membuat aliran darah ini semakin cepat. Siapa yang mempunyai kualifikasi untuk menghancurkan guaku? Wang Lin bertanya dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kegembiraan. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju lelaki tua itu. Jantung lelaki tua bernama Zhou itu berdetak kencang. Saat dia masuk ke dalam gua, dia merasa seperti dia tidak sedang melihat seseorang yang berkuasa, tetapi pada binatang purba yang baru saja terbangun. Tidak hanya tubuhnya yang gemetar, begitu pula jiwa asalnya. Ini hanya perasaan, tapi itu membuatnya merasakan teror yang nyata. Saat Wang Lin berjalan mendekat, wajah lelaki tua bernama Hou itu menjadi pucat. Kakinya mundur tanpa sadar, dan dengan beberapa langkah, dia meninggalkan gua. Dia berkeringat, dan setelah beberapa langkah mundur, pakaiannya basah kuyup. Murid lelaki tua bernama Zhou itu menyusut dan dia berteriak, "Wang! Tetua Wang, kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin tidak berbicara dan terus berjalan mendekat. Sosoknya perlahan keluar dari kegelapan dan rambut putihnya menunjukkan warna putih tulang saat dia keluar dari kegelapan. Jantung lelaki tua bernama Zhou mulai berdetak lebih kencang. Detaknya sangat cepat dan suara itu segera menggantikan semua suara di benak lelaki tua itu. Ia ingin keluar dari dadanya dan pingsan. Perasaan kuat ini membuat mata lelaki tua bernama Zhou dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Wang Lin berhenti di depan lelaki tua bernama Zhou. Dia dengan tenang memperhatikan matanya. Tatapan dan gerak tubuh ini membuat lelaki tua bernama Zhou merasakan tekanan yang kuat. Pikirannya menjadi kosong. Itu adalah Peter Lu Wenran. Hanya dalam beberapa napas, lelaki tua bernama Zhou tidak dapat menahan tekanan ini. Dia bahkan merasa jika dia tidak menjawab, jiwa aslinya akan runtuh dan dia akan mati di bawah terbentuknya Wang Lin. Setelah dia berbicara, Wang Lin beralih melewati lelaki tua itu dan masuk ke istana paling mewah. Disitulah Lu Wenran berada. Saat Wang Lin menoleh, Lu Wenran sepertinya menyadari sesuatu dan membuka matanya. Tatapannya seperti bertemu Wang Lin melalui istana. Orang tua bernama Zhou tidak berani bernapas. Meski tekanan sebelumnya sudah hilang, perasaan teror adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Orang ini pasti tidak menggunakan hubungan untuk menjadi tetua dari Sekte Jiwa Agung. Terutamanya, sungguh menakutkan, orang tua bernama Zhou itu mencetak. Ketika Wang Lin menatapnya, rasanya seperti pedang yang terbuat dari niat membunuh diarahkan ke dahi. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Lu Wenran untuk memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Menatap Wang Lin beralih dari istana beberapa detik kemudian. Dia sangat tenang sambil memposisikan lengan bajunya dan berjalan melewati lelaki tua bernama Zhou. Saat dia lewat, tangan berlangganan dengan santai menamparkan bahu lelaki tua itu. Mereka yang menghancurkan guaku akan mati. Karena ini adalah pelanggaran pertama Anda dan Anda dihasut oleh orang lain, Anda dapat menghindari kematian, tetapi bukan hukuman. Ketika saya kembali besok, saya ingin melihat pintu gua diperbaiki. Wang Lin perlahan bergerak maju dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak menolak patroli tersebut. Karena Lu Wenran telah menugaskannya, akan ada lebih banyak lagi jika dia menolak sekali. Setelah Wang Lin pergi, lelaki tua bernama Zhou gemetar dan batuk seteguk darah. Wajahnya langsung memutih saat tubuhnya menjadi lemah dan memenuhi matanya. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak ke pengasingan untuk menemukan pintu baru ke gua dan memperbaiki gua ini sebelum Wang Lin kembali. Dia tidak berani untuk tidak memperbaikinya. Namun, saat lelaki tua itu hendak pergi, terdengar suara lembut bergema di telinga. "Rekan kultivator Zhou, datanglah ke sini sebentar." Hal ini menyebabkan dia berhenti, dan ekspresi menjadi pahit. Suara ini milik Lu Wenran. "Mengapa kamu melibatkanku dengan masalah di antara kalian berdua?"
Pria tua bernama Zhou menghela nafas. Lu Wenran telah meneleponnya, jadi dia harus pergi. Dia tersenyum pahit ketika dia menyerah untuk memperbaiki pintu gua dan tanpa daya terbang menuju istana. Dia hanya bisa berharap dia punya cukup waktu untuk memperbaiki pintu setelah dia meninggalkan tempat Lu Wenran. Jika tidak, dia tidak akan berani memikirkan konsekuensinya. Sosok Wang Lin melayang di bumi, menuju padang rumput. Segera, sosoknya muncul di bawah sinar bulan. Cahaya bulan sangat pekat, itu membuat rumput padang berwarna perak di paruh awal malam. Namun, saat Wang Lin muncul, cahayanya melemah dan tersembunyi di balik lapisan awan gelap, sehingga bumi menjadi gelap. Wang Lin diam-diam berjalan di padang rumput, dan suara gemerisik rumput terdengar. Ini sangat jelas terlihat pada malam yang tenang. Waktu perlahan berlalu. Segera, seluruh cahaya bulan tertutup oleh awan gelap dan seluruh dunia diselimuti kegelapan. Sosok Wang Lin menyatu dengan kegelapan sekali lagi dan menjadi tidak jelas. Hanya angin lembab yang bertiup dari kepuasan dan menyapu seluruh bumi. Itu mengangkat pakaian dan rambut Wang Lin, tapi dalam kegelapan ini, semuanya kabur. Berjalan di padang rumput, Wang Lin memikirkan Li Muwan. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia menyentuh tangan kanannya. Disitulah tempat penyimpanannya, tempat Li Muwan tidur. Menyentuh tangan persyaratan, dia merasakan suhu dari tangan persyaratan. Tampaknya olah dia merasakan Li Muwan. Lebih dari 2000 tahun tetapi kurang dari 3000 tahun. Itu sangat panjang tapi juga sangat singkat. Persis seperti angin yang terus melanda padang rumput ini sejak zaman dahulu. Sebuah desahan bergema. Wang Lin berjalan di padang rumput di benua asing ini. Mungkin karena lukanya belum juga sembuh, ada sedikit rasa kesepian di hatinya. Saya menutupi dunia dengan api hanya agar Anda tidak punya alasan untuk merasakan dingin. Aku menggemparkan seluruh dunia hanya dengan guntur agar kamu bisa mendengar suaraku. Saya berjalan jutaan dan jutaan kilometer di seluruh dunia hanya untuk menemukan napas Anda. Saya memasuki Dao Iblis untuk membunuh, menantang surga, dan membunuh makhluk surgawi. Aku akan menumbangkan langit dan bumi dan berdiri di hadapanmu dengan sosokku yang kesepian hanya untuk berpura-pura membuka matamu. Wang melihat kegelapan di kedamaian dan berjalan diam-diam. Ia menyukai kegelapan dan malam karena gelapnya malam bisa menutupi kesuramannya. Dalam kegelapan, orang lain tidak bisa melihat kesepiannya. Hati setiap orang memiliki sebuah kotak. Kotak ini berisi memori seseorang. Kenangan ini bisa jadi manis dan bisa jadi pahit. Beberapa orang kehilangan kotak ini bersama dirinya dan tidak dapat dibenarkan. Beberapa orang mengunci kotak itu dan menelan langit. Mereka tidak mau membukanya dan tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya. Beberapa orang selalu memegang kotak itu di tangannya, berkata pada dirinya sendiri agar tidak lupa. Beberapa orang mengubur kotak itu jauh di bawah tanah dan menunggu hari itu. Saat bunga musim semi bermekaran, bunga indah itu juga akan mekar. Kotak itu berisi cinta untuk seseorang dan secangkir air manis dan pahit. Kotakku masih di sana, gumam Wang Lin. Dalam kegelapan, seseorang tidak dapat melihat kesunyiannya, tidak dapat melihat kesuramannya, tidak dapat melihat kesetaraannya. Patroli itu membosankan, tapi Wang Lin sudah terbiasa membosankan. Dia terbiasa berjalan sendirian di dunia ini, terbiasa bersembunyi di kegelapan dan diam-diam memandang ke depan ke dunia tanpa akhir di hadapannya. Cahaya bulan tertutup awan gelap, tapi tidak bisa menutupi seluruhnya, seolah-olah memimpin jalan. Wang Lin melihat irisan cahaya bulan dan berjalan perlahan. Saat itu masih malam, dan semakin banyak awan mulai berkumpul. Segera, guntur bergemuruh dan angin menderu. Suara air jatuh terdengar dari segala arah. Mulai hujan. Saat hujan turun, Wang Lin tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap dunia yang tertutup hujan. Dia menyamakan tangan dan kompas penghalang muncul di genggamannya. Kompas dengan jelas menunjukkan lebih dari titik hijau yang menuju ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Dia sangat cepat dan langsung mundur lebih dari 10.000 kaki dan memutar arah. Dia berhenti dan melihat kompas di tangannya. Bersinar-bersinar, lebih dari keseluruhan titik pada kompas telah berubah arah saat Wang Lin melakukannya. Mereka tampak menyadari bahwa Wang Lin telah berbelok ke arah dan dengan cepat mendekat. Pada saat yang sama, di kompas, lebih dari titik hijau muncul di 3 arah lain di sekitar Wang Lin. Mereka sepertinya membentuk pengepungan dan mendekat. Inilah tujuan Lu Wenran.
Ketika Wang Lin meninggalkan istana, dia sudah memahami rencana Lu Wenran. Lu Wenran mengunggah Wang Lin, jadi dia sengaja mengirim Wang Lin keluar untuk melihat apakah dia bisa memikat para penggarap benua setan hijau. Meskipun Wang Lin bisa memilih untuk tidak pergi, sekarang kepribadian Wang Lin tetap tersembunyi. Terkadang, menggunakan kemunduran untuk maju lebih baik. Jika saya adalah Lu Wenran, saya akan menyegel semua metode memasuki istana. Wang Lin menginjak bumi dan kekuatan pantulan mencegahnya kembali ke istana bawah tanah. Sambil mencibir, Wang Lin menatap hampir 100 titik hijau di kompasnya dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Orang-orang ini datang untuk membunuh Wang Lin, tetapi mereka tidak tahu bahwa alasan Wang Lin keluar adalah untuk segera menyelesaikan 3 misi yang diberikan oleh yang terhormat Green Bull kepadanya. 2 dari 4 arah memiliki penggarap Void Tribulan tahap pertengahan. 2 lainnya memiliki penggarap Void Tribulan tahap awal. Sejak Liu Ziyuan meninggal, benua setan hijau memiliki 6 penggarap Void Tribulan yang tersisa. Sekarang mereka mengirim 5 orang keluar, jadi mereka pasti tahu saya memiliki kompas dan menebak bahwa saya membunuh Liu Ziyuan. Wang Lin melangkah ke kanan, dan ketika riak menggema, dia menghilang. Keempat arah ekstrim Sky Prairie memiliki lebih banyak dari pembudidaya terbang menuju Wang Lin. Orang tua bernama Zhao dan orang tua bernama Zhang, keduanya memiliki ekspresi muram. Di 2 arah lainnya ada seorang pria dan seorang wanita. 2 pertemuan Void Tribulan tahap awal memimpin puluhan orang melalui semacam panduan menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, jauh dari tempat ini, wanita penggarap Void Tribulan tahap awal lainnya tetap bersama ribuan penggarap benua setan hijau. Dia sedang duduk di sana dengan kompas ilusi di depannya dengan jelas mengungkapkan lokasi kompas Wang Lin. Dia memberi perintah dan memberi tahu orang-orang tentang lokasi Wang Lin. Guntur bergemuruh di langit dan hujan turun. Pembantaian dimulai di bawah hujan ini. Su Decai adalah seorang nakal dari benua setan hijau dan telah mencapai tahap awal Void Tribulan. Ini adalah batasnya dan dia tidak akan bisa mendaki kecuali dia mendapatkan banyak uang. Dia telah diundang oleh Sekte Setan Dao untuk bergabung dalam pertempurannya melawan benua banteng surgawi. Dia menjanjikan banyak keuntungan, jadi dia bergabung dengan tentara untuk membuka meridian ketiga. Saat ini, dia membawa lebih banyak hal dari petani bersamanya. Di antara mereka ada 3 orang di langkah ketiga, tetapi yang terkuat hanya berada di tahap pertengahan Arcane Void. Sisanya sebagian besar berada pada tahap penyakit Hawar Surga. Mereka maju ke depan dengan Su Decai memimpin. Sepanjang jalan, Su Decai sangat berhati-hati. Kematian Liu Ziyuan sangat mengejutkannya. Para penggarap Void Tribulan sulit dibunuh, tetapi 2 hari yang lalu, Liu Ziyuan telah meninggal. Hal ini memicu gelombang besar di jantung, jadi dia harus berhati-hati. Namun, ada rasa gembira dalam peringatan ini. Kegembiraan ini datang dari janji yang dibuat oleh lelaki tua bernama Zhang sebelum mereka pergi. Jika ada yang membunuh Wang Lin, orang tua ini berjanji kepadamu bahwa aku akan meminta master izin mengizinkanmu memasuki lubang surgawi selama 1000 tahun. Ini sangat membuat Su Decai bersemangat. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur surgawi sedang mengekstraksi inti kalajengking iblis, terjadi kecelakaan. Inti tersebut runtuh menjadi bagian-bagian kecil yang menciptakan 5 lubang di benua setan hijau. Kelima lubang ini diisi dengan energi iblis, dan mengolahnya di dalam akan memberikan banyak manfaat. Bagi Su Decai, yang budidayanya telah lama terhenti, ini adalah kesempatan bermimpi. Apakah itu akan meningkatkan levelnya atau tidak, dia harus mencobanya. Wang Lin, jika aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan banyak uang. Tidak ada kedekatan di antara kita, tapi kamu harus mati. Su Decai menjilat slipnya dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Saat niat membunuh muncul di matanya, perasaan mengejutkan muncul di benak Du Decai. Saat dia tenggelam. Kepala dari 10 orang terakhir di antara kelompok yang belum mencapai langkah ketiga terbang. Menyemprot semuanya dan darah asal mereka semuanya roboh. Su Decai hanya melihat sosok putih berjalan keluar dari kegelapan sambil memegang pedang darah. Sosok itu bergerak dengan kecepatan yang aneh, dan dengan satu serangan, 10 orang tewas. Setelah membunuh 10 orang, Wang Lin menjadi tenang, dan dia menghilang saat dia mundur. Murid mata Su Decai menyusut dan dipenuhi rasa kejutan. Wang Lin terlalu cepat hingga tingkat yang menakutkan,
Tetapi pada saat yang sama, Su Decai menjadi bersemangat. Wang Lin, Su Decai tidak ragu untuk mundur. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Bunga ilusi yang indah tiba-tiba muncul di malam yang gelap dan hujan. Itu menempati separuh langit. Meski terlihat indah, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah bunga yang terbuat dari tengkorak. Saat bunga itu muncul di langit, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat ini, hanya tersisa 5 orang. Selain dari penggarap Void Tribulan, tidak satu pun dari 4 sisa yang layak untuk diperhatikan. Tubuh keempat orang ini gemetar dan mereka semua mundur, tetapi kecepatan mereka tidak bisa menandingi kecepatan Wang Lin. Wang Lin bergerak dan memancarkan cahaya darah. Pedang darah membentuk naga darah dan menyerang. 2 orang yang disentuhnya dan dipotong-potong, mengeluarkan yang tersedot. Setelah membunuh keduanya, kompas di tubuh Wang Lin memberikan perasaan yang jelas bahwa 3 kelompok penggarap benua setan hijau sedang menuju ke arahnya. 3 monster tua Void Tribulan tahap menengah menyerangnya dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatan mereka hanya membutuhkan setengah jam untuk mendekat. Ada juga melibatkan Void Tribulan tahap awal yang telah meninggalkan tim mereka dan menyerang dia. Setengah jam, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang Su Decai. Saat ini, Su Decai melepaskan sinyal bunga. Dia memutuskan bahwa sejak dia menemukan Wang Lin, menundanya akan menjadi suatu pahala yang besar. Su Decai mencibir. Dia tidak peduli dengan kematian orang lain. Saat Wang Lin mendekat, Su Decai tidak ragu-ragu mengangkat tangannya dan tiba-tiba membiarkannya jatuh. Saat tangan runtuh, segel itu terbentuk dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia membentuk hampir 1 juta segel, membentuk satu singa besar. Singa ini berukuran hampir 1000 kaki dan mengaum saat menerkam ke arah Wang Lin. Wang Lin belum pernah melihat kecepatan seperti ini dalam membentuk segel. Mantra aneh Su Decai terlalu cepat. Singa itu mengaum dan mendekati Wang Lin. Ada kilatan cahaya darah dan suara gemuruh. Hal ini memicu gelombang besar di seluruh bumi, dan hujan di langit turun dalam skala luas. Hal ini menyebabkan kawasan ini menjadi dunia asing tanpa hujan. Su Decai baru saja menggunakan mantra, tapi dia tidak berhenti, dia mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, tangan tiba-tiba menekan tanah. Dalam gerakan singkat itu, tangan telah menciptakan hampir 4 juta segel dengan kecepatan yang mengerikan sebelum menyentuh bumi. Bumi bergemuruh ketika 4 manusia lumpur raksasa dengan cepat muncul dari tanah. Mereka muncul dengan dingin saat menyerang Wang Lin, yang diluncurkan dengan bayangan singa. Saat Wang Lin menjauh dari bayangan singa, keempat orang lumpur itu masuk tanpa memberi kesempatan untuk pulih. Meskipun Wang Lin telah mengalami banyak bahaya dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Kecepatan casting yang sangat cepat. Bagaimana tangannya bisa secepat ini? Murid Wang Lin menyusut. Saat Mutman keempat mendekat, dia melihat Su Decai mundur 3 langkah. Tangan kirinya bergerak dan menciptakan hampir 5 juta segel. Segel itu berubah menjadi dupa, yang dia tangkap di tangan dan membungkuk ke arah Wang Lin. Dengan busur ini, pikiran Wang Lin bergetar. Sebuah kekuatan misterius muncul di benakku. Tak lama kemudian, asap dari dupa berubah menjadi mirip binatang ikan paus. Ia membuka mulut dan ingin memanaskan Wang Lin. Semua ini terlalu cepat. Su Decai tanpa ampun menancapkan dupa ke tanah dan kemudian mundur 3 langkah lagi. Tangan kirinya membentuk hampir 6 juta segel dan tangan membungkusnya dengan cepat membentuk hampir 6 juta segel juga. Lalu kedua tangannya menekan tanah. Terjadi ledakan saat lumpur di sekitar Wang Lin bergerak membentuk poros lumpur. Ujung-ujungnya terangkat, membentuk dinding lumpur. Dari kejauhan, tampak seperti gumpalan lumpur raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Pembunuhan lumpur. Su Decai meraung, lalu bola lumpur menyusut. Su Decai sangat terkenal di benua setan hijau. Yang membuatnya menakutkan adalah kecepatan castingnya yang tak tertandingi. Di antara para pembudidaya dengan peringkat yang sama, dia bisa menggunakan keuntungan ini untuk meluncurkan mantra tanpa akhir dan tidak membiarkan istirahat sampai dia membombardir mereka sampai mati. Ini juga mengapa meskipun dia adalah seorang yang nakal, dia diundang oleh Sekte Dao Iblis. Wang Lin berada di dalam lumpur dan dikelilingi oleh 4 lumpur. Gemuruh bergema dan ada juga kekuatan dupa misterius dari Su Decai di tubuhnya. Di luar kumpulan lumpur, bayangan raksasa mirip ikan jeda membuka mulut dan memperdalamnya.
Setelah mengobarkan lumpur, jeda itu menghilang, namun lumpurnya tetap ada. 9 ular piton hitam muncul, dan mereka dipenuhi gas beracun yang menembus lumpur. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Segera lumpur itu runtuh dan kekuatan yang kuat meletus dari dalam. Sebuah pukulan raksasa muncul, memecahkan lumpur dan menyebabkan beberapa ular hitam roboh. Lumpur yang pecah mengungkapkan Wang Lin, yang berada dalam kondisi tenggelam. Wang Lin telah melalui banyak menetap dalam hidupnya sejak ia masih muda. Ini adalah pertama kalinya dia tidak punya waktu untuk melawan dan dilanda badai serangan. Semua ini karena musuh bisa mengeluarkan mantra dengan kecepatan yang mengerikan. Saat Wang Lin berjalan keluar dari lumpur yang runtuh, terdengar suara melolong dan pedang terbang kuning menyerangnya. Di belakang pedang kuning itu ada 18 raksasa lumpur. Di balik 18 raksasa lumpur tersebut, terdapat lukisan yang bergerak seperti pita yang menutup dengan cepat. Di balik lukisan itu, tulang kuno yang mengeluarkan aura kuno dilemparkan ke arah Wang Lin. Di belakangnya, rumput bergerak dan tercabut dari tanah. Setiap bilah pisau berubah setetes menjadi cairan hijau, dan tak terhitung jumlahnya yang mendekat. Di balik itu, ada kabut yang menyelimuti seluruh dunia. Rupanya memetik awan dari langit dan membentuk dua telapak tangan. Mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dari kiri dan tempatnya. Paus yang telah menyala dan kemudian berubah menjadi 9 ular piton yang menjanjikan gas beracun membuka mulut dan ingin memanaskan Wang Lin untuk kedua kalinya. Hal ini sangat aneh. Dalam pengalaman Sudecai, selama jeda itu berkembang 3 kali, setiap pembudidaya dengan tingkat budidaya yang sama akan terluka parah. Melihat ini, bahkan Wang Lin pun merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa mencapai mantra pada tingkat yang begitu mengerikan. Itu hanya dalam waktu singkat, tetapi pihak lain telah menggunakan begitu banyak jenis mantra yang berbeda. Sekarang sekelilingnya dipenuhi mantra. Ini memberi Wang Lin ilusi bahwa dia tidak melawan satu orang tetapi beberapa orang. Sudah terlambat untuk berpikir ketika pedang kuning mendekat dan menarik menuju Wang Lin. Isinya aura yang kuat, seolah dipastikan akan membelah daging Wang Lin. Kecepatan dan mantra yang terus berlanjut membuat Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat Wang Lin muncul, mantranya tiba-tiba. Suara letupan bergema seperti orang gila dan suara benturan logam datang dari tubuhnya. Pedang itu mendarat di tubuh Wang Lin dan Wang Lin terlempar ke belakang. Pakaian Wang Lin rusak parah. Ini adalah keadaan paling buruk yang pernah dialami Wang Lin. Jika bukan karena tubuh Dao kuno ini, pedang terbang ini bisa saja melukainya. Setelah pedang terbang, 18 orang lumpur tidak memberi waktu kepada Wang Lin untuk beristirahat dan mendekat. Ketika mereka berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, mereka tidak menyerang, mereka semua meledak. Gemuruh, 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 gemuruh. Pembengkakan 18 orang lumpur menciptakan pusaran yang mengelilingi Wang Lin dan melancarkan pukulan dahsyat. Wang Lin batuk darah dan hendak mundur ketika lukisan animasi itu mendekat. Dengan diguncang, lukisan itu menciptakan lapisan pendingin yang menarik Wang Lin. Saat suara bergema, lukisan itu runtuh dan 108.000 benang muncul dan terbang ke tubuh Wang Lin hingga menyebabkan kehancuran. Ini bukanlah akhir. Setelah lukisan itu, tulang yang menutupi cahaya hitam dilemparkan ke arah Wang Lin. Saat itu mendekat, muncul celah besar dan aura menakutkan keluar. Kemudian sesosok kepala raksasa keluar dari celah tersebut. Kepala ini adalah kepala seekor anjing, tetapi terlihat sangat garang. Itu mengeluarkan aura haus darah dan mata merahnya menatap tulang di hadapan Wang Lin. Ia melolong dan menyerang. Anjing ini adalah binatang buas yang ditangkap oleh Sudecai. Dia menggunakannya untuk menyakiti orang, dan tidak ada ruginya mengeluarkannya. Anjing itu terlalu cepat dan langsung mendekat. Pada saat yang sama, ia menggigit tulang dan kepalanya yang besar menabrak Wang Lin. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, tetapi sejumlah besar cairan hijau mengikuti di belakang anjing itu. Cairan hijau mendarat di Wang Lin, menyebabkan suara gemuruh. Saat gelombang bergelombang, gerakan pembunuhan yang sebenarnya mendekat. Gerakan pembunuhan itu adalah dua telapak tangan yang menghantam Wang Lin dari kiri dan kanan. Saat ini, telapak tangan berada kurang dari 100 kaki dari Wang Lin. Suara letupan bergema dari tubuh Wang Lin seolah tubuhnya tidak dapat menahannya.
Pada saat kritis ini, Wang Lin mengangkat tangannya dan meninju kedua telapak tangan yang masuk. Pada saat yang sama, bayangan raksasa seperti ikan jeda membuka mulut dan menyerang Wang Lin. Gemuruh menggelegar di Extreme Sky Prairie ketika tinju Wang Lin dipicu dengan telapak tangan. Kabut darah dalam jumlah besar keluar dari tubuh Wang Lin dan dia terlempar ke belakang. Bayangan seperti ikan jeda mendekat dan hendak panas Wang Lin. Su Decai sangat bangga saat ini. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan batu hitam. Saat batu itu muncul, ia muncul dengan cahaya hitam yang menyatu dengan kegelapan malam. Bayangan ikan jeda tapi beberapa kali lebih besar muncul. Ini adalah Dao Surgawi Wang Lin, binatang Nether. Saat Nether Beast muncul, matanya dipenuhi kebingungan dan kelembutan. Ia telah melupakan rasa takutnya dan mulai memanaskannya. Pertarungan terjadi antara Nether Beast dan monster jeda Su Decai. Murid Su Decai menyusut dan dipenuhi rasa takut. Dia segera mundur dan hendak mengambil kembali bayangan jeda yang dia panggil. Tapi kali ini, dia terlalu lambat. Saat suara gemuruh bergema, binatang jeda Su Decai hendak mundur, tetapi ia dimakan oleh Nether Beast. Saat binatang paus itu dimangsa, wajah Su Decai menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dao Surgawiku, suaranya tertidur dan penuh dengan sakit hati. Saat ini, mata Su Decai memerah. Dao surgawinya telah dilahap, itu di luar imajinasinya dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun Wang Lin memiliki Dao surgawi, dia belum pernah mendengar Dao surgawi menambah Dao surgawi lainnya. Dia tidak tahu Dao surgawi Wang Lin memiliki benda yang disebut batu luar angkasa. Wang Lin telah meninggalkan gua dunia bersama Dao surgawi tetapi meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh Dao surgawi untuk menjaga keseimbangan. Wang Lin dengan cepat mundur hingga jaraknya 10.000 kaki, lalu dia menelan batu luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bisa menarik napas dan sedikit bersantai dalam pertempuran ini. Semburan rasa sakit datang dari tubuhnya. Dia memandang Su Decai dengan sedikit kesungguhan dan kegembiraan. Seorang yang berkuasa tidak bisa mencapai mantra secepat ini. Orang ini pasti mendapat banyak uang dan mempelajari mantra khusus. Biasanya ini tidak mungkin terjadi. Jika aku bisa mempelajari mantra seperti ini. Menatap Su Decai, mata Wang Lin bersinar. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia tidak terburu-buru lagi. Riak menggema di bawah kakinya dan dia menghilang. Saat Wang Lin menghilang, mantra Su Decai tiba dan menggema di seluruh bumi. Su Decai berbalik, dan matanya dipenuhi kegelapan. Kamu telah meningkatkan Dao surgawiku, lalu berikan aku Dao surgawimu. Namun, tidak peduli bagaimana Su Decai mencari, dia tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Sepertinya dia mendapat keuntungan dalam pertempuran ini, tapi hatinya sakit sekali. Pada saat ini, dua monster tua Void Tribulan tahap tengah dan melibatkan Void Tribulan tahap awal wanita meninggalkan tim mereka dan mendekat. Namun sosok Wang Lin muncul lebih jauh lagi, dalam tim yang ditinggalkan oleh 3 penggarap Void Tribulan. Tujuan Wang Lin adalah memimpin mereka bertiga pergi dan membunuh semua orang di sini. Di tepi Extreme Sky Prairie, mengundang wanita Void Tribulan tahap awal yang diikuti oleh ribuan orang yang membuka matanya. Kompas ilusi di depannya dengan jelas mengungkapkan di mana Wang Lin berada. Dia melihat titik yang mewakili Wang Lin menghilang dan kemudian muncul kembali jauh. Dia segera memberitahu para petani yang mengejar Wang Lin. Saat ini, hal yang sama terjadi lagi. Hal ini membuat wanita itu merasakan buruk. Sekali diperbolehkan, tetapi 2 kali berarti mungkin ada yang ketiga atau keempat. Ini akan membuat membunuh Wang Lin menjadi sangat sulit. Dia pasti memiliki harta karun yang memungkinkan dia berteleportasi. Seluruh sekte kami hanya memiliki 1, dan tidak lebih dari 3 di benua setan hijau. Bahkan jika itu adalah benua banteng surgawi, mereka tidak dapat memiliki banyak hal. Tapi orang ini sebenarnya punya 1. Saat terjadi, dia ketakutan menemukan cahaya yang mewakili Wang Lin muncul dalam sekelompok titik hijau, dan mereka segera menghilang. Tak lama setelah itu, Wang Lin menghilang sekali lagi dan muncul di samping sekelompok titik hijau jauh. Ketiga lagi, wanita itu tidak ragu-ragu untuk memberitahu semua penggarap Void Tribulan. Pada saat ini, tenggelam di tempat Wang Lin berada. Ada lebih banyak dari pembudidaya benua setan hijau di sini dikelilingi oleh kabut. Jeritan itu segera mereda dan kabut berubah menjadi Wang Lin. Wajah Wang Lin sedikit merah dan tidak pucat lagi.
Dalam pertarungannya dengan Su Decai, dia terluka parah, jadi dia memilih metode yang sama yang dia gunakan di dunia gua, menghidupkan para pembudidaya untuk menyembuhkan. Setelah menyalakan dua kelompok penggarap benua setan hijau berturut-turut, mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang. Setelah satu dupa, kelompok ketiga pembudidaya benua setan hijau meninggal dan menjadi bagian dari proses penyembuhan Wang Lin. Pada titik ini, hanya tersisa dua penggarap Void Tribulan tahap menengah dan dua penggarap Void Tribulan tahap awal. Keempatnya sangat berhati-hati dan tidak berpencar. Masing-masing penggarap Void Tribulan tahap pertengahan tinggal bersama salah satu penggarap Void Tribulan tahap awal saat mereka menuju ke arah Wang Lin. Semua ini dilihat oleh Wang Lin. Dia melihat kompas dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Targetnya adalah menggunakan Void Tribulan tahap awal yang bisa mencapai mantra dengan cepat. Mantra itu menggoda Wang Lin. Saat ini, langit mulai cerah dan fajar akan segera tiba. Namun hujan semakin deras sehingga menyebabkan tanah semakin becek. Jaraknya kabur karena hujan, dan hanya suara hujan yang terdengar. Sangat jelas terlihat di malam perceraian ini. Pandangannya terlihat pada kompas sekali lagi. 4 titik hijau mendekati dua arah yang berbeda. Wang Lin memperhatikan dalam waktu lama dan menentukan titik hijau mana yang merupakan sekutu Void Tribulan yang pernah dia lawan sebelumnya. Sayangnya kompas ini, namun, saya sudah memahami struktur internal dan batasan di dalam kompas. Selama saya punya bahannya, saya bisa memasaknya, gumam Wang Lin sambil mengangkat tangan kirinya dan jiwa asal yang tampak kusam muncul. Ini adalah jiwa asal yang diambilnya dari 3 kelompok yang mengejarnya. Itu telah mencapai tingkat budidaya tertentu dan sangat lengkap, itu juga tidak rusak sama sekali. Wang Lin telah menghapus keinginan dari jiwa asal ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuh jiwa asal yang bingung. Tangan kiri Wang Lin tiba-tiba menghancurkan jiwa asal, tetapi sebelum menghilang, Wang Lin menyebarkan sebagian akal ilahi sebelum menempatkannya di kompas. Saat jiwa asal memasuki kompas, ia berubah menjadi asap dan mengelilingi kompas. Tangan kanan Wang Lin melemparkannya. Jiwa asal tampaknya mulai terbakar dan terbang dengan kecepatan gila sebelum menghilang tanpa jejak. Jiwa asal telah mengambil kendali kompas. Ia sekarang membakar dirinya sendiri untuk terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju ujung dunia. Namun ia mungkin tidak akan terbang lama, karena jiwa aslinya akan terbakar hingga ia kehabisan tenaga dan mati. Kompas akan jatuh entah kemana. Tapi waktu singkat ini sudah cukup bagi Wang Lin. Meskipun kompas tidak lagi ada di tangannya, perasaan ilahi yang ditempatkan Wang Lin pada kompas memungkinkan dia merasakan di mana 4 orang yang memburunya berada. Seperti bagaimana jangkrik melepaskan karapasnya, Wang Lin berubah dari mangsa menjadi pemburu. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan tempat ini, dia muncul kembali di bagian lain padang rumput. Dia duduk dan merasakan perubahannya dengan kompas. Dia memiliki esensi api, sehingga lumpur di bawahnya mengering secara alami. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap, 1 jam berlalu. Selama 1 jam ini, jarak antara keempat pembudidaya bertambah. 2 monster tua Void Tribulan tahap menengah tentu saja tidak dapat melanjutkan dengan kecepatan ini. Begitu mereka menentukan arah Wang Lin, mereka melaju ke depan dan mengejar kompas Wang Lin. 2 melibatkan Void Tribulan tahap awal tertinggal, dan jarak antara mereka dan kedua monster tua itu menjadi semakin lebar. Wang Lin membuka matanya, menampilkan sedikit rasa dingin. Dia menyentuh dadanya. Ada batu luar angkasa di tubuhnya. Dia masih merasa batu itu luar biasa, tapi dia masih belum tahu kegunaannya. Ketika Nether Beast muncul dan menyalakan dao surgawi lainnya, Wang Lin punya ide. Dia samar-samar memiliki gambaran tentang kegunaan lain dari item ini. Itu bisa membuat kekuatan memanasnya Nether Beast meningkat, tapi batu ini mengandung ruang tak berujung. Saat menyatu dengan Nether Beast, perubahan akan terjadi. Mata Wang Lin berbinar. Dia membuka mulutnya dan ada kilatan cahaya hantu saat batu luar angkasa terbang ke tangannya. Sambil memegang batu ini, Wang Lin merenung sejenak. Riak muncul dan dia menghilang tanpa jejak. Hanya batu luar angkasa yang jatuh ke tanah dan tersembunyi di antara rerumputan. Pada saat ini, Wang Lin muncul di dalam Space Stone. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki batu aneh ini dengan tubuhnya. Ruang yang dia pilih adalah salah satu dari sekian banyak ruang yang tidak berbeda dari dunia nyata.
Ukurannya tidak besar, hanya beberapa ratus ribu kilometer. Ada gunung, cahaya, tanah, tapi tidak ada udara. Semua orang di sini kekurangan udara. Itu tampak nyata tetapi masih belum lengkap. Duduk di dalam batu luar angkasa, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Dia kemudian memposisikan tangan dan sebuah payung biru muncul. Ia terbang ke udara dan perlahan menggantikan langit. Dia membayangkan tangannya sekali lagi dan labu dengan 30 juta jiwa Dao muncul. Itu menyatu dengan bumi, menyebabkannya bergetar, dan gelombang aura kematian datang dari tanah. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin mengangkat tangan diagram dan cetakan emas yang diberikan Xuan Luo di situnya muncul. Wang Lin melihat cetakan itu dan menghela nafas. Hal ini menyebabkan cetakannya bersinar terang, dan Wang Lin melemparkannya ke langit. Itu menjadi matahari. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengeluarkan layar hantu yang dibuatnya. Layarnya menyebar dan berubah menjadi awan di dunia ini. Awan ini kelihatannya sederhana, tapi bisa berubah menjadi apa saja. Hal terakhir yang dia keluarkan adalah Yi Si dan Raja Nyamuk. Raja Nyamuk mengubah ukurannya dan menghilang ke awan putih. Adapun Yi Es menyatu dengan bumi dan disembunyikan oleh aura bumi yang berasal dari 30 juta jiwa Dao di dalam tanah. Dunia ini tidak memiliki karma, gumam Wang Lin sambil duduk di sana. Sebuah pusaran muncul di antara esensi dan esensi karmanya mengembun menjadi pedang panjang dan menghilang ke dunia. Juga hidup dan mati, benar dan salah. Saat Wang Lin datang, dua esensi terbang keluar, membentuk dua pedang panjang, dan mereka menghilang. Juga membekukan dan mengambil. Niat membunuh yang mengerikan muncul, dan awan menjadi gelap. Salju hitam mulai turun, dan setiap kepingan salju mengandung esensi pembatas. Segera, tertutup lapisan tipis salju hitam. Juga api, guntur, udara. Wang Lin memegang dan dia berdiri. Api berkobar di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kondisi. Lautan api membentuk pedang, dan pedang itu menjadi gunung berapi. Guntur juga berubah menjadi pedang, dan pedang itu berubah menjadi lautan guntur. Laut ini tidak terbuat dari udara, melainkan sambaran petir. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memperkenalkan lengan bajunya dan menghilang dari tempat ini. Cahaya lembut seperti hantu datang dari tempat batu luar angkasa dijatuhkan di Extreme Sky Prairie. Wang Lin muncul dan mengambil Space Stone, lalu dia melihat keajaiban. Medan persiapan sudah disiapkan, sekarang dia hanya perlu menggiling orang itu dengan paksa. Berdasarkan kesadaran ilahi yang dia tinggalkan, kompas itu akan segera musnah. Di belakang kompas, dua monster tua Void Tribulan tahap tengah hendak menyusul. Jauh di belakang kedua monster tua itu, dua melibatkan Void Tribulan tahap awal juga mendekat. Wang Lin perlahan berjalan ke depan dan riak menggema, tapi dia tidak menyatu dengan dunia untuk pergi. Dia masih menunggu. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, tiga tarikan napas. Hingga napas 19, saat Wang Lin dengan jelas merasakan kompasnya runtuh. Jiwa asal di dalam mati dan jejak perasaan ilahi yang ditinggalkannya di sana juga hancur. Dia samar-samar mendengar dua raungan marah dari perasaan ilahi itu. Wang Lin tanpa ampun mengambil langkah dan dia menghilang. Su Decai terbang ke penginapan di atas Extreme Sky Prairie dengan perasaan murung. Dalam pertarungannya melawan Wang Lin, dia telah kehilangan Dao Surgawinya, yang sulit dia terima. Hubungan antara dia dan Dao Surgawi telah terputus ketika Dao Surgawinya dilahap, yang menyebabkan dia terluka. Pada saat ini, jiwa asalnya sangat lemah, perlu beberapa saat untuk pulih. Wang Lin, kamu pasti akan mati. Ada dua penggarap Void Tribulan tingkat menengah yang mengejar Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Penatua Zhang juga berjanji kepada saya bahwa setelah Anda ditangkap, dia akan menyerahkan Anda kepada saya selama beberapa hari. Aku akan memastikan kamu mengharapkan kematian. Kebencian Su Decai terhadap Wang Lin berasal dari Dao Surgawinya yang dilahap. Semakin hatinya sakit karena Dao Surgawinya, semakin dia membenci Wang Lin. Saat dia terbang, ekspresi tiba-tiba berubah dan dia melihat ke kejauhan. Pada saat itu, dia merasakan datangnya sensasi yang datang darinya. Ketika dia melihat di depannya, dia segera melihat Wang Lin keluar dari kekecewaan, memutar arah, dan pergi. Dia dengan jelas melihat bahwa Wang Lin telah memperhatikannya, dan ekspresi wajah Wang Lin berubah sebelum dia mempercepat. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin.
Jelas dia akan melalui metode aneh ini. Wang Lin, dia tidak di depan, tapi di sini. Su Decai terkejut saat dia melihat Wang Lin segera pergi. Karena Wang Lin bisa menghilang menggunakan metode aneh itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir sambil mengejarnya. Kamu bisa mengambil jalan apapun, tapi kamu berakhir sebelum aku. Wang Lin, nasib burukmu sendirilah yang membawamu menuju kematian. Su Decai mencibir dan dengan cepat mengejar Wang Lin, menutup jarak. Dia benar-benar fokus pada Wang Lin, dan dia telah menguasai area itu dengan akal sehatnya. Dia tidak menemukan apapun, jadi dia santai. Tapi setelah dia bergerak maju 10.000 kaki, dia tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah menabrak ruang spasial yang tak terlihat dan menghilang. Saat dia menghilang, Wang Lin mendekat dan juga menghilang. Hanya batu luar angkasa yang diletakkan di sana, di rumputan di bawah. Itu tertutup air lumpur. Su Decai hilang. Saat dia menghilang, wanita Void Tribulan tahap awal di tepi padang rumput tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah saat dia menatap kompas di depannya, dan perasaan seluruh rambut berdiri memenuhi tubuhnya. Dia melihat titik yang mewakili Su Decai tiba-tiba menghilang. Ini. Wajah wanita itu langsung menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak ragu untuk menyampaikan berita ini menggunakan metode khusus kepada 3 penggarap Tribulan Void di Extreme Sky Prairie. Ekspresi 2 penggarap Void Tribulan tahap tengah sangat suram saat mereka terbang. Keduanya mengejar kompas hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Mereka sangat marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saat keduanya terbang, ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti di udara ketika menerima pesan yang dikirimkan kepada mereka. Su Decai jelas-jelas mengikuti di belakang dan sekarang dia hilang. Ekspresi lelaki tua bernama Zhang berubah. Itu pasti Wang Lin. Dia menggunakan kompas untuk menarik perhatian kita, tapi dia sebenarnya bersembunyi di padang rumput dan menyergap Su Decai. Niat membunuh muncul di mata lelaki tua bernama Zhao. Saat mereka berdua menyadari hal ini, awan di atas padang rumput menghilang, menampakkan sinar matahari. Namun hujan tidak hanya berhenti, malah semakin deras. Di bawah hujan lebat, kabut hitam pekat muncul dari bumi dan menutupi seluruh padang rumput. Orang tua bernama Zhang dan Zhao tiba-tiba melihat sekeliling. Tekanan tak terlihat menyebar dari padang rumput tak berujung ini. Kultivator perempuan Void Tribulan tahap awal, yang masih berada jauh dari kedua lelaki tua itu, gemetar dan berhenti di udara. Melalui metode khusus yang digunakan para pembudidaya benua setan hijau untuk berkomunikasi, dia mengetahui tentang hilangnya Su Decai. Di saat yang sama, dia melihat kabut yang datang segera menutupi bumi. Raungan tak berujung datang dari dalam kabut. Di dalam kabut, ribuan penggarap dari istana bawah tanah melancarkan serangan kedua di bawah pimpinan Lu Wenran. Penggarap ketiga Void Tribulan berusaha keluar dari kabut, namun suara suram Lu Wenran melanda. Rekan penggarap, kenapa terburu-buru pergi? Saat kata-kata itu bergema, semua penggarap Void Tribulan keluar dan pertempuran dimulai. Di tepi Extreme Sky Prairie, wanita Void Tribulan tahap awal yang mengendalikan kompas tiba-tiba membuka matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menukar lengan bajunya dan memimpin ribuan pembudidaya benua setan hijau menuju padang rumput. Saat pertempuran kedua terjadi di padang rumput, ada sebuah batu yang tampak biasa yang tidak diperhatikan oleh Pun di suatu tempat di rumput. Ada banyak sekali ruang di dalam batu ini. Pada saat ini, di salah satu ruang ini, pertempuran antara Void Tribulan sedang berlangsung. Su Decai jatuh ke ruang di dalam batu. Luar angkasa yang ditunjuk oleh Wang Lin. Ketika dia muncul, jantungnya bergetar dan tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap Wang Lin. Tetapi tingkat menusuknya tinggi, jadi dia tidak menunjukkan rasa panik. Dia mendongak dan melihat langit berwarna biru dan matahari berwarna keemasan, tetapi bumi dipenuhi aura kematian. Di kejauhan ada gunung berapi, dan di arah lain ada lautan guntur. Ada awan gelap di langit biru dan ada salju hitam yang turun. Salju telah turun untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan menutupi tanah dengan lapisan salju. Wang Lin, keluarlah untukku. Mengapa memainkan game ini di sini? Ekspresi Su Decai muram saat dia melihat sekeliling. Saat suaranya menggema, sosok Wang Lin muncul dari riak puluhan ribu kaki di depan Su Decai. Dia telah berubah menjadi serba putih saat dia dengan dingin menatap Su Decai. Mantramu sangat cepat.
Kalau begitu mari kita lihat mantra siapa yang lebih cepat. Mata Wang Lin berbinar. Karma. Saat kata ini menggema, dunia bergetar dan pedang muncul. Pedang ini melambangkan esensi karma Wang Lin. Hampir pada saat yang sama Wang Lin menggunakan mantranya, Su Decai membentuk segel tanpa ragu-ragu dan jutaan segel tampak membentuk kabut merah. Gelombang kecilnya datang dari kabut dan ratusan ribu jiwa muncul. Mereka menyerang ke depan, menutupi langit. Su Decai mundur. Tangan kirinya terangkat membentuk segel sekali lagi. Hampir 7 juta anjing laut muncul, membentuk sebuah tombak. Tombak itu dipelintir menjadi kepala ular piton raksasa yang menerjang ke depan dengan lidah terjulur. Segera setelah itu, Su Decai mundur 3 langkah lagi dan mengangkat tangannya. Dia akan mengucapkan mantra lain. Dia sangat cepat, tapi ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa menandingi Wang Lin. Ketika dia menggunakan mantra kedua, pedang hidup dan mati Wang Lin terbang ke depan, tetapi ketika dia menggunakan mantra ketiganya, pedang Wang Lin yang benar dan salah muncul saat lebih cepat. Momen singkat ini sangat penting. Pedang karma langsung mendekati hantu-hantu itu. Itu ditebas dengan kekuatan misterius karma dan kemudian seluruh jiwa runtuh. Pada saat yang sama, pedang hidup dan mati Wang Lin mendekat dan mengurung ular piton raksasa yang dibentuk oleh mantra Su Decai. Ada ledakan yang menggelegar saat ular piton itu mengeluarkan raungan kematian dan pedang hidup dan mati Wang Lin runtuh. Tapi pedang benar dan salah menutupnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan pada saat ini, Su Decai belum menyelesaikan mantra ketiga. Pedang benar dan salah melintas ke arah dada Su Decai. Itu terlalu cepat dan ekspresi berubah drastis. Dia dengan cepat mundur dan melemparkan mantra yang tidak lengkap di tangannya ke arah pedang. Saat suara bergema, pedang yang benar dan salah runtuh, tetapi Su Decai juga menderita. Wajahnya tercetak saat dia mundur dan mengangkat tangannya untuk membentuk segel. Tapi bagaimana Wang Lin memberinya kesempatan? Wang Lin akhirnya mengganggu casting Su Decai dan memikatnya ke sini, ke ladang pertunangan ini. Wang Lin harus membunuh Su Decai dan mendapatkan rahasia merapal mantra secepatnya. Saat Su Decai mundur 2 langkah, Wang Lin mengungkapkan ekspresi galak dan menunjuk ke depan. Esensi api. Saat kata-kata itu melonjak, gunung berapi mendadak dan langsung berteleportasi ke dekat Su Decai, mengelilinginya. Gunung berapi terus meletus, dan dengan tubuh asli esensi api Wang Lin di dalamnya, itu menjadi serangan yang kuat. Esensi guntur. Begitu Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat kata mendekati, gunung berapi yang mengelilingi Su Decai tiba-tiba berteleportasi lagi ke lautan guntur yang luas. Guntur bergemuruh dan kilat tampak mendidih saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju gunung berapi. Pemboman guntur dan api yang gila-gilaan dimulai. Esensi udara. Wang Lin mengayunkan lengan bajunya, lalu menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ruang ini tidak lengkap dan karena tidak memiliki udara, tapi Wang Lin menggunakan esensi udara yang terkondensasi dalam darahnya sendiri. Seteguk darah berubah menjadi uap air merah dan terbang menuju gunung petir. Saat uap air merah turun, api padam dan guntur meledak. Penggabungan 3 esensi menciptakan kehancuran. Pada saat ini, 3 esensi halus yang telah menghilang berubah menjadi pedang panjang dan masuk. 6 esensi berkumpul untuk memulai perdamaian ini. Gunung berapi itu runtuh, guntur meledak, dan seteguk sari udara darah berubah menjadi gas. 3 pedang esensi halus dilempar masuk saat gemuruh Su Decai menggema. Saat suara gemuruh bergema, Su Decai menyelimuti cahaya saat dia batuk darah. Dia dalam keadaan menyesal dan wajahnya pucat saat dia mundur. Ada lentera yang melayang di atas kepalanya, dan cahaya di sekitar tubuhnya berasal dari lentera itu. Harta karun ini telah melindunginya, jadi Su Decai hanya terluka dan belum mati karena 6 esensinya. Membunuh seorang sahabat Void Tribulan itu sulit, dan Wang Lin sudah mengalaminya. Melihat Su Decai lolos dari serangan putaran pertama, Wang Lin merasa agak kecewa, tapi dia tidak putus asa. Ini semua sudah diduga. Su Decai jauh lebih sulit daripada Liu Ziyuan, jadi Wang Lin benar-benar tidak bisa memberikan waktu untuk bernapas. Begitu Su Decai memiliki kesempatan untuk menggunakan kecepatan castingnya yang menakutkan, Wang Lin tidak akan bisa menolaknya. Pada saat itu, ladang pertunangan ini tidak akan siap untuk membunuh pihak lain kecuali dirinya sendiri. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini,
jadi ketika Su Decai menatap lampu aneh itu, Wang Lin mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan mantra stop meskipun dia akan menerima serangan balik. Berhenti. Dengan satu kata, gelombang besar terjadi di tubuh Wang Lin. Tingkat budidaya mereka cukup besar, jadi dia harus membayar mahal untuk menghentikan Su Decai. Pada saat ini, dia batuk darah, tetapi ekspresi menjadi lebih ganas. Di bawah mantra berhenti, saat Su Decai mengangkat tangannya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia samar-samar merasakan benang yang tak terhitung banyaknya membungkus dirinya dari semua sisi dan memasuki tubuhnya untuk membatasi pergerakannya. Bahkan lentera di atasnya pun menjadi redup. Terutama keseluruhannya dengan Su Decai dihentikan oleh mantra stop. Namun, tingkat pukulannya Su Decai jauh lebih tinggi dari Wang Lin, jadi mantra stop hanya mampu menghentikan sesaat. Namun, momen ini memungkinkan Wang Lin untuk menghentikan casting dan perlawanan Su Decai, memberi Wang Lin kesempatan untuk melancarkan serangan putaran kedua. Saat Wang Lin berbicara, dia memperkenalkan lengan bajunya dan kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tersapu oleh hembusan angin kencang ke arah Su Decai. Bahkan salju gelap di bumi terangkat oleh angin menuju Su Decai. Salju hitam ini dibentuk oleh intisari Wang Lin, dan setiap kepingan salju mengandung makna yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seluruh salju di dunia mengepung Su Decai dan melancarkan pengepungan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Su Decai tiba-tiba pulih. Murid matanya mengecil dan dipenuhi rasa takut. Ini, mantra macam apa ini? Itu bisa membekukan semua tindakan dan niat saya, bahkan sebagian besar pikiranku membeku. Aku belum pernah melihat mantra seperti itu. Setelah dia mendapatkan kembali gerakannya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tangannya. Berhenti. Wang Lin meraung dan menunjuk sekali lagi. Kali ini, Wang Lin batuk seteguk darah dan wajahnya tapi sangat galak. Su Decai, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, membeku sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. Salju hitam turun dari awan gelap, dan awan gelap terbentuk oleh layar hantu Wang Lin. Alasan layar hantu menjadi harta terkuat dari Sekte Jiwa Agung adalah kemampuannya untuk mengabaikan tingkat gangguan dan mengganggu pikiran seseorang. Saat ini, awan gelap di langit bergemuruh dan turun dengan cepat membentuk punggung seorang wanita berbaju putih. Wanita itu menangis. Suara tangisannya akan menusuk hati dan membuat merinding. Wanita ini bukanlah manusia, tapi hantu. Saat ini, Wang Lin memanggil hantu yang berubah menjadi manusia. Saat Su Decai mendapatkan kembali kebebasannya, dia melihat awan gelap berubah menjadi wanita berpakaian putih. Sosok wanita berbaju putih juga muncul di pikiran. Mata Su Decai menjadi bingung. Pada saat ini, Wang Lin mewakili lengan bajunya dan bumi bergemuruh, 30 juta jiwa Dao yang menyatu dengan tanah mengalir keluar seperti untaian gas hitam menuju Su Decai. Segera, 30 juta jiwa Dao membawa tubuh Su Decai yang tertutup salju hitam menuju langit. Langit biru adalah payung biru Wang Lin. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, ia juga bisa melancarkan serangan yang kuat. Dari perjalanan, tampak tubuh Su Decai diangkat ke langit seperti meteor. Ketika dia didekatkan ke langit biru, Wang Lin meraung. Membunuh. Gemuruh menggelegar bergema saat langit biru runtuh dan 30 juta jiwa Dao semuanya menyerang. Semua kekuatan destruktif ini menuju ke arah Su Decai, yang berada di tengah. Pada saat yang sama tangisan wanita berbaju putih membawa Su Decai ke dalam mimpi. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya. Pembudidaya Void Tribulan tahap awal terlalu sulit untuk dibunuh. Orang-orang seperti itu semuanya terkenal, dan melawan mereka berarti dia tidak bisa bersantai sejenak. Tubuh asli esensi api Wang Lin muncul di belakangnya dan dia menunjuk ke langit. Mantra 7 warna. Saat kata-kata itu bergema, dunia menyelimuti cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna terkondensasi menjadi 2 tombak, dan yang di belakang tertutup api. Mereka menembak satu demi satu menuju Su Decai di langit yang runtuh. Cetak semangat perang. Suara Wang Lin terdengar serak saat telapak tangan mendorong ke arah langit. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan sebuah telapak tangan api lainnya muncul. Keduanya terbang menuju Su Decai. Payung pembakaran alam. Wang Lin meraung dan kedua tangannya bergerak, membentuk batasan yang tak terhitung jumlahnya. Payung kuno api raksasa terbuka muncul, dan di belakangnya, payung lain muncul.
Payung kedua ditutup pada saat bersamaan, melepaskan api destruktif 2 kali lipat. Panggilan angin, panggil hujan. Arsenal ajaib, tanah runtuh, gunung runtuh. Bulan gelap, langit cerah. Wang Lin menggunakan hampir semua mantra yang dia tahu. Saat tangannya membentuk segel, dia menggunakan bulan gelap Baifan, langit cerah. Bulan gelap tiba-tiba muncul di langit. Orang samar-samar bisa melihat bulan gelap lain yang tersembunyi di balik bulan pertama. Ini adalah bulan ganda. Gemuruh yang menggelegar menggema di seluruh dunia saat tangisan yang menggelegar menggema di seluruh dunia. Di bawah hitam salju yang runtuh, 2 tombak 7 warna melesat ke langit. Cetakan roh perang juga turun, dan pada akhirnya, 2 bulan gelap tercetak di tubuh Su Decai. Su Decai batuk darah dan tangannya pecah. Dia tampak seperti lampu minyak yang mengering dan terluka parah. Jika bukan karena lentera di atas kepalanya, dia akan mati karena serangan putaran kedua yang telah disiapkan Wang Lin. Saat ini, api di dalam lentera di atas berkedip-kedip seolah akan padam. Mata Su Decai dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat merasakan ancaman kematian yang membahayakan dirinya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Selama aku punya kesempatan, pakaian Su Decai cat merah karena darah. Ketakutan dan kegelapan memenuhi matanya saat dia mundur. 1 langkah, 2 langkah, dia akan mengambil langkah ketiga. Berhenti. Wang Lin juga mengetuk semuanya. Dia batuk darah dan menggunakan mantra stop untuk ketiga kalinya. Tubuh Su Decai bergetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Serangan Wang Lin memulai putaran ketiga dan terakhir. Wang Lin maju ke depan menuju Su Decai yang terluka parah. Di saat yang sama, suara gemuruh yang memenuhi keganasan tak berujung datang dari bawah tanah. Boneka Yi si galak yang kehilangan lengannya menyerang Su Decai. Segera setelah itu, binatang nyamuk muncul dan menyerang Su Decai dengan kecepatan penuh. Ini adalah serangan putaran ketiga Wang Lin dan juga di mana dia harus membunuh Su Decai. 3 arah, 3 sumber serangan berkumpul dengan Su Decai sebagai pusatnya. Yi Si adalah orang pertama yang mendekat, dan itu menunjukkan senyuman yang kejam. Ia mengangkat sisa lengannya dan mencakar Su Decai. Dengan budidaya Void Tribulan tahap awal, hal itu menyebabkan kerusakan parah pada Su Decai yang sudah terluka parah. Su Decai mendengus. Tubuhnya telah pulih untuk suatu gerakan, tapi kemudian meledak. Sepertinya tubuhnya tidak tahan dengan pukulan Yi Si. Jiwa asal Su Decai dengan cepat terbang membawa lentera. Namun, Raja Nyamuk sudah dipersiapkan sejak lama. Pada saat ini, ia mendekat dan menusuk jiwa asal Su Decai dengan mulut dan menghirupnya. Jeritan Su Decai menjadi semakin keras. Jika bukan karena lentera yang menjatuhkan Raja Nyamuk itu, dia pasti sudah dilahap habis-habisan. Saat cahaya lentera menyebar, Yi Si diselimuti oleh cahaya tersebut. Tubuhnya mengeluarkan gas hitam, tapi rasa sakit tidak memaksanya untuk mundur. Sebaliknya, ia membuatnya semakin ganas karena mengabaikan rasa sakitnya, dan tangan mencakar ke depan. Jiwa asal Su Decai menjerit. Dia menjadi semakin lemah. Pada saat inilah Wang Lin mendekat. Su Decai menderita luka serius. Tubuhnya telah runtuh dan jiwa aslinya hampir padam. Jika bukan karena perlindungan lentera ajaib yang tidak diketahui, dia pasti sudah mati. Tapi lentera ini terlalu aneh. Untuk membunuh Su Decai, Wang Lin harus memutuskan izin dengan lentera. Wang Lin mendekat dan ada kilatan cahaya darah saat dia meraih pedang darah itu. Dia mengayunkan pedang darah ke kepala Su Decai. Ada kilatan cahaya darah. Bagian ini berisikan pengajaran penuh Wang Lin dan dia menggunakan kekuatan Dao kunonya tanpa syarat. Di tanah surgawi benua astral abadi, Wang Lin sangat berhati-hati dengan kekuatan Dao kunonya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang yang mengenalinya, karena akan menyulitkannya untuk pindah ke sini. Bagaimanapun, dari akarnya, dia termasuk dalam Dao kuno dan bukan salah satu dari makhluk surgawi. Dia harus berhati-hati di negeri surga. Namun di dalam Space Stone ini, dia tidak perlu khawatir. Saat pedang itu ditebas, bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini mengenakan baju besi dan mengeluarkan aura kuno. Lampu darah menyala saat Wang Lin dengan cepat memotong jarak antara lentera dan kepala Su Decai. Jiwa asal Su Decai mengeluarkan seteguk besar esensi asal dan jiwa asal Lai. Lentera di atasnya terkena kekuatan yang kuat dan terlempar. Api di dalam langsung padam. Saya tidak mau.
Jiwa asal Su Decai yang melemah mengeluarkan raungan terakhir saat Wang Lin mengganti lengan bajunya untuk melancarkan serangan dahsyat terakhir. Kemudian Wang Lin memasukkan jiwa asal Su Decai ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah. Ia jatuh dari langit dan segera duduk dengan mata terpejam untuk menyesuaikan diri. Raja Nyamuk mengitari daerah itu dan waspada. Sedangkan Yixi, gerakannya aneh dan melesat ke angkasa. Ketika ia kembali, ia memegang sebuah lengan. Lengan ini berlumuran darah, dan itu adalah lengan Su Decai. Menatap lengannya, mata Yixi dipenuhi kebingungan, tapi tak lama kemudian, kabut keluar dari tubuhnya dan menyelamatkannya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Raja Nyamuk tanpa lelah menjaga Wang Lin. Semuanya tenang dan tidak ada ketegangan apapun. Saat hari ketiga akan berakhir, Wang Lin membuka matanya. Dia sangat lelah. Dia telah membunuh 2 melibatkan Void Tribulan tahap awal dalam waktu singkat, jadi dia sangat lelah. 2 sekarang, masih perlu 8 lagi. Wang Lin mengangkat tangan tempatnya dan meraih kekosongan. Sebuah kepala dengan cepat terbang ke tangan. Kepala ini milik Su Decai. Mata yang jiwa tanpa dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Setelah menatap kepala Su Decai terdiam, Wang Lin menyimpannya bersama kepala Liu Ziyuan. Harta karun lentera ini sangat aneh. Wang Lin merenung sambil melihat ke atmosfer dan pertunjukan lengan bajunya. Lentera yang padam itu terbang ke depan dan tergeletak di hadapannya. Melihatnya, Wang Lin menyiarkan seteguk energi esensi di sekitar lentera dan perlahan menyempurnakannya. Api di dalam lentera menyala kembali dan memancarkan cahaya lembut. Dengan esensi yang mendasari Wang Lin, dia benar-benar melihat harta karun itu. Ini adalah harta perlindungan sederhana. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, namun perlindungannya sangat kuat. Selama api di dalam lentera tidak padam, jiwa asal pengguna tidak akan mati. Anda bahkan bisa memberi makan jiwa asal dengan itu. Itu seperti memberi pil kepada jiwa asal, perlahan memperkuatnya. Jika itu dimurnikan ke dalam tubuh dan dibuat untuk menjaga jiwa asal seseorang, cahaya lembut dapat mengelilingi tubuh seseorang. Ini akan memberikan lapisan perlindungan ekstra pada tubuh pengguna. Jika bukan karena ini, Su Decai akan kesulitan bertahan dari serangan putaran kedua. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup lentera. Lentera muncul di sebelah jiwa asalnya dan kemudian tubuh Wang Lin diselimuti lapisan cahaya lilin yang lembut. Perasaan hangat muncul di benak Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam dan kegembiraan memenuhi matanya. Pertempuran ini tidak sia-sia. Yang paling penting adalah rahasia bagaimana dia bisa meraih mantra dengan begitu cepat. Jika bisa menangkapnya, maka kekuatanku akan meningkat pesat. Wang Lin telah bertarung melawan Su Decai, jadi dia tahu betapa mengerikannya kecepatan casting itu. Dengan kecepatan casting itu, selama dia punya kesempatan, dia bisa menempatkan musuhnya dalam posisi yang sangat dirugikan. Pihak lain akan dibombardir oleh mantra tanpa ada waktu untuk melawan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengenali tangannya. Jiwa asal Su Decai yang terluka parah dan sangat lemah muncul di tangan. Mata jiwa asalnya terpejam, seolah sedang koma. Besarnya telah menyusut menjadi hanya 3 inci. Dia berbaring dengan tenang di telapak tangan Wang Lin. Mulai dari jiwa asal ini, tangan kanan Wang Lin meremas tanpa ampun. Saat menggenggam, dia menggunakan mantra pencarian jiwa. Sebenarnya, sangat sulit menggunakan mantra pencarian jiwa ketika memecahkan tingkat di antara mereka begitu besar. Hanya dengan meninggalkan Su Decai dalam kondisi terluka parah, Wang Lin dapat menggunakan mantranya dengan bebas. Semua ingatan Su Decai dicari oleh Wang Lin tanpa perlawanan apapun. Segera, 3 jam berlalu. Su Decai telah hidup terlalu lama, jadi mencoba menemukan mantra tertentu dalam ingatannya akan memakan waktu tertentu. 3 jam kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi ekstasi. Seni mantra cepat. Su Decai ini mendapat kekayaan besar di awal hidupnya. Sebuah meteorit jatuh dari langit dan dia menemukan sebuah ukiran rumit di atasnya. Setelah mengolahnya, dia memperoleh kecepatan castingnya yang menakutkan. Wang Lin membuka telapak tangan. Jiwa asal Su Decai bergetar dan mulai menghilang perlahan, sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun setelah sekian lama, ia tidak runtuh atau hilang. Sebaliknya, ada kilatan cahaya hantu, dan itu dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan.
Kebencian ini datang dari keengganannya sebelum meninggal. Namun, yang menyebabkan mata Wang Lin muncul adalah kebenciannya mencapai titik tertentu dan kemudian perlahan menurun hingga mencapai tingkat tertentu. Jiwa asal Su Decai tidak lagi hilang dan dia perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka dan bertemu dengan Wang Lin merasakan pikirannya bergemuruh dan memasuki keadaan kesurupan. Su Decai, yang berada di telapak tangannya, terbang keluar angkasa. Tapi Wang Lin segera pulih, dan matanya menunjukkan cahaya aneh dan rasa tidak percaya. Jiwa hantu telah muncul. Wang Lin telah mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa hantu dan bagaimana mereka diciptakan. Itu tidak ada izin dengan budidaya dan sangat langka. Satu-satunya cara untuk memasaknya adalah dengan metode dari Sekte Jiwa Agung, tetapi kualitasnya akan sangat rendah. Paling-paling, mereka hanya bisa membuat layar hantu kualitas sedang. Dia memahami bahwa orang mati atau binatang yang dapat membentuk jiwa hantunya sendiri adalah kekayaan besar bagi seseorang yang mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis. Detak jantung Wang Lin semakin cepat. Kejutan yang tiba-tiba ini mengejutkannya, dan dia mengejar jiwa hantu yang telah dibentuk oleh Su Decai. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jiwa hantu belaka tidak bisa lepas dari Wang Lin sama sekali. Wang Lin bahkan berani membunuh ketika dia masih hidup, jadi dia pasti tidak takut setelah dia mati. Wang Lin kembali dalam sekejap, dan di tangannya memegang jiwa hantu yang sedang berjuang. Wang Lin memasukkan jiwa hantu ke dalam ruang penyimpanannya. Ini akan sangat bermanfaat baginya. Setelah melakukan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mempelajari seni mantra cepat yang diperolehnya dari ingatan Su Decai. Seni ini menempuh jalur yang ekstrim dan memungkinkan seseorang untuk mencapai mantra pada tingkat yang mengerikan. Kuncinya adalah membuka 9 mantra vena pada tubuh seseorang. Setiap mantra akan meningkatkan kecepatan casting seseorang secara signifikan. Su Decai telah membuka 7 urat mantra. Yang disebut mantra vena adalah nama yang digunakan oleh Rapid Spell Arts. Sebenarnya, itu adalah metode khusus yang digunakan dengan biaya murah untuk mempercepat laju perapalan mantra. Menyegel jiwa asal menggerakkan di dalam tubuh untuk membentuk poros. Mengapa ini terasa mirip dengan beberapa mantra klan kuno? Ketika Wang Lin sedang mempelajari seni mantra cepat, pemikiran ini muncul di tengkorak. Semakin dia melihat, semakin jelas gagasan ini. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa seni ini tidak eksklusif untuk mantra penggarap. Jika digunakan dengan tubuh klan kuno, itu akan menjadi lebih mengerikan. Sayangnya, saya tidak memiliki jiwa asal tambahan. Wang Lin merenungkan sambil menghafal seni mantra cepat dan memahaminya sepenuhnya. Dia kemudian berdiri dan mengatur posisi tangannya. Tanah bergetar dan sebuah labu jatuh ke tangan. Sebagian besar dari 30 juta jiwa Dao masih ada, harta karun ini tidak mengalami banyak kerugian. Wang Lin juga menyingkirkan payung biru dari langit, bersama Raja Nyamuk. Yi Si yang menyatu dengan lengan Su Decai juga dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin menunjukkan kilatan dingin. Sudah waktunya untuk kembali. Tubuhnya berkedip dan menghilang dari ruang yang rusak ini. Beberapa hari telah berlalu, namun masih ada niat membunuh yang intens di Extreme Sky Prairie. Para pembudidaya yang selamat semuanya memiliki tingkat budidaya yang tinggi, membuat pembunuhan mereka menjadi lebih sulit, dan kematian berlangsung lebih lama. Di dalam kabut, para pembudidaya biasanya hampir menjadi gila dengan mata merah saat mereka merapal berbagai mantra di dalam kabut. 2 penggarap Void Tribulan tahap menengah melawan serangan gabungan Lu Wenran dan beberapa penggarap Void Tribulan tahap awal. Tidak jauh dari sana, 2 wanita penggarap Void Tribulan tahap awal yang tersisa dari benua setan hijau sedang bertarung melawan tetua Sekte Jiwa Agung, Yan Lu dan Su Dongde. Kekuatan benua iblis hijau telah berkurang drastis setelah kehilangan 2 melibatkan Void Tribulan tahap awal. Tekanan pada 2 monster tua Void Tribulan tingkat menengah menjadi lebih kuat karena mereka harus menghadapi lebih banyak orang. Beberapa hari kemudian, 2 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan berada dalam tahap yang tertidur. Mereka hampir tidak dapat mengikuti lagi. Pembantaian ini tidak memiliki banyak pembudidaya seperti yang pertama kali, sehingga jangkauan pertempurannya tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus kilometer. Sekitar 100.000 kilometer dari medan perang masih tertutup kabut. Ada sebuah batu terletak di lumpur dan rumput.
Pada saat ini, ada semburan cahaya dan sosok Wang Lin muncul. Langit gelap, diselimuti kabut. Hujan beberapa hari yang lalu tidak berhenti tetapi semakin melemah. Itu telah menyatu dengan kabut, membuatnya sangat lembab. Wang Lin mengambil Space Stone dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin melihat ke pemandangan dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Setelah saya memasuki batu luar angkasa, saya tetap berada di tempat yang sama. Ini sangat berbahaya, dan kecuali saya harus melakukannya, sebaiknya jangan menggunakannya lagi. Tubuh Wang Lin bergetar ketika riak menggema dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar medan perang. Di sini, dia bisa merasakan mantra dan mencium aroma kematian yang samar. Selama ada pertempuran besar, akan ada banyak kematian di kedua sisi. Wang Lin sudah bosan dengan pertempuran semacam ini dan tidak ingin banyak berpartisipasi. Dia tidak memiliki rasa kerinduan yang akan membuatnya ingin mengaum, penggarap seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Dia di sini hanya untuk menyelesaikan 3 syarat yang telah ditetapkan oleh leluhur tua Banteng Hijau untuk membayar kembali Sekte Jiwa Agung atas 3 hadiah itu. Inilah kepribadian Wang Lin, dia membalas kebaikan yang disampaikannya. Saat ini bukan saat yang tepat untuk melawan pertarungan para penggarap Void Tribulan. Tapi jika salah satu dari mereka terluka parah, mungkin aku bisa beruntung. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya menjadi asap saat dia semakin dekat ke tempat itu, medan perang. Saat dia mendekat, mantranya menjadi lebih kuat dan aura kematian menjadi lebih kuat. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar suara harta karun dan mantra yang diucapkan. Medan perang ini adalah tempat yang bagus untuk menangkap jiwa asal untuk menyegel tubuhku untuk seni mantra cepat. Wang Lin semakin dekat ke medan perang. Tak lama kemudian, dia menyerbu ke medan perang. Gemuruh dan memantulkan mantra datang dari segala arah, bersamaan dengan kilatan cahaya warna-warni. Awalnya ada 6 hingga 7 ribu pembudidaya dari kedua sisi, tetapi sekarang tersisa kurang dari 4 ribu. Mata mereka merah saat terlibat dalam pertempuran brutal. Wang Lin melihat para penggarap dari benua setan hijau mati dan dia melihat para penggarap dari benua banteng surgawi mati, tetapi dia tidak bertindak. Dia tidak ingin ikut serta dalam pembunuhan ini. Dalam kesimpulannya, apakah itu benua banteng surgawi atau benua setan hijau, yang satu sama buruknya dengan yang lain, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dalam sekejap, Wang Lin mendalami kedalaman medan perang. Tak lama setelah itu, Wang Lin berbalik untuk melihat ke arah kanan. Di dalam kabut, ada 2 orang yang bertengkar, dan pihak yang kalah menghadapi banyak situasi berbahaya. Orang tua dari benua setan hijau berada di tahap pertengahan Arcane Void dan serangannya sangat ganas. Itu dia. Wang Lin memandangnya sedang mundur. Dia mempunyai kesan tertentu terhadapnya, dia adalah lelaki tua yang muncul di Extreme Sky Prairie. Orang tua ini dalam keadaan yang kurus dan wajahnya pucat, mengalir keluar dari sudut mulut, tapi ekspresi tegas. Setelah melirik beberapa kali, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang ke depan. Kultivator yang memburu lelaki tua itu memasang ekspresi garang dan dia mengubah tangannya. 2 ilusi raksasa di sekelilingnya mengejar lelaki tua itu. Kamu sudah lama bertarung melawanku, sekarang matilah untukku. Kultivator itu mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. 2 ilusi besar itu melesat keluar dan hendak mengejar lelaki tua itu. Orang tua itu menghela nafas. Dia telah melihat hidup dan mati. Dia telah melihat banyak temannya terbunuh dalam pertempuran ini, dan sekarang hubungannya. Ada sedikit kesedihan dalam dirinya, tapi lebih dari itu, dia merasa lega. Namun, tidak mungkin dia mati begitu saja tanpa melakukan apapun. Ada kilatan rasa dingin saat dia bersiap untuk merangkum dirinya sendiri. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk kampung halamannya sebelum kematiannya sebagai seorang yang menyerang benua Banteng Surgawi. Orang tua ini lahir di benua Surgawi Banteng. Seluruh pengaruh saya berasal dari benua Banteng Surgawi, dan sekarang saya akan mengembalikan semuanya ke benua Banteng Surgawi. Saya tidak menyesal. Mata lelaki tua itu tenang saat dia pulih. Namun, saat dia hendak meledak, pupil matanya mengecil saat dia melihat bayangan muncul di antara dia dan terima kasih yang mengejarnya. Ini adalah sosok dengan rambut putih dan mengenakan pakaian putih. Wang Lin diam-diam muncul dan dengan santai penggantian tangan. Kabut di area tersebut bergemuruh, lalu kedua ilusi itu bergetar dan tiba-tiba runtuh.
Runtuhnya kedua ilusi tersebut menyebabkan ekspresi yang menyertai benua setan hijau berubah drastis. Bukan karena mantranya tidak dapat dikalahkan, tetapi bagi pihak lain untuk menghancurkannya dengan mudah hanya berarti satu hal. Pada titik terlemahnya, orang ini adalah seorang pemenang Void Tribulan. Pikiran melintas di pikiran dan penggarap benua setan hijau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan hendak meninggalkan tempat ini. Wang Lin bersinar dingin dan mengambil satu langkah. Dia langsung muncul beberapa ribu kaki jauhnya tepat di depan yang menguasai benua setan hijau. Telapak tangannya turun seperti gunung Tai, dan pihak yang berkuasa tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat tangan Wang Lin menekan kepalanya. Kultivator itu roboh dan hancur berkeping-keping. Jiwa asalnya dikelilingi oleh suatu kekuatan dan ditarik keluar dari tubuh yang roboh. Wang Lin dengan cepat memasang segel pada jiwa asal dan kemudian menempelkannya ke dada sendiri. Jiwa asal menghilang, tetapi pusaran muncul di tubuh Wang Lin. Pusaran ini adalah awal dari mantra yang dibuka Wang Lin menurut Rapid Spell Art. Semua ini terjadi sangat cepat dan berakhir dalam sekejap. Orang tua itu menatap dengan tercengang ketika dia melihat Wang Lin menghilang. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Dia adalah tetua dari sekte Jiwa Agung. Orang tua itu bertemu Wang Lin di istana bawah tanah dan mengenalinya. Namun, melihat rambut putih panjang Wang Lin, jubah putih, dan aura dingin itu, lelaki tua itu merasa seperti dia pernah bertemu Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin bergerak melewati kabut dan terus bergerak ke tempat para penggarap Void Tribulan bertarung. Setiap penggarap Arcane Void yang dia temui akan segera dibunuh olehnya. Dia akan menyegel jiwa asal mereka di tubuhnya untuk memperkuat mantra pertama. Wang Lin samar-samar memahami prinsip Rapid Spell Art. Dia harus terus-menerus menyegel jiwa asal para penggarap sehingga mereka membentuk pusaran air. Rotasi pusaran akan mencapai kecepatan ekstrim. Semakin banyak pembudidaya dan semakin tinggi tingkat budidaya, semakin cepat pusarannya. Akibatnya, ketika Wang Lin perlu menggunakannya, kecepatan mantranya juga akan meningkat secara proporsional. Namun, ada batasannya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah menyegel total 9 jiwa asal pada saat dia mendekati tempat para penggarap Void Tribulan bertarung. Dia tidak bisa lagi menyegelnya lagi dan tidak bisa membentuk mantra kedua. Hal ini dijelaskan dalam Rapid Spell Art, dan setelah Wang Lin mengalaminya sendiri, dia memperoleh pemahaman yang mendalam. Jika dia ingin membentuk mantra kedua, dia akan membutuhkan jiwa asal dari pemahaman yang lebih kuat. Kecuali dia bisa seperti menjadi Sudecai dan mulai menyegel dari tahap Nirvana Void, kekuatannya akan jauh lebih lemah. Pusaran yang membentuk Wang Lin sekarang lebih kuat dari 4 pusaran Sudecai. Orang bisa melihat kekuatan yang sangat jauh. Pembudidaya Arcane Tribulan seharusnya membiarkan mantra urat keduaku terbentuk, tapi tidak banyak penguasa Arcane Tribulan di sini. Wang Lin melihat ke arah kabut di hadapannya, tempat semua pemenang Void Tribulan bertarung. Setelah mencari sejenak, Wang Lin mengerutkan kening. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalami cedera serius. Para penggarap benua iblis hijau telah meminum beberapa pil tak dikenal yang memungkinkan mereka menghadapi kabut dan juga meningkatkan kekuatan mereka. Karena seperti ini, lebih baik mencari para penggarap Arcane Tribulan terlebih dahulu. Wang Lin berpikir dan hendak segera pergi ketika ekspresi tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, Wang Lin maju ke depan dengan kecepatan penuh. Ketika dia berlari sejauh 30 kaki, seberkas cahaya hijau mendarat di tempatnya berdiri. Bumi bergetar dan suara bergetar menyebar. Bahkan kabut pun tampak menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah terkena lampu hijau. Pukulan ini menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mendorong Wang Lin menjauh. Jika bukan karena Wang Lin menyadari tepat waktunya, pukulan itu akan melukainya secara serius. Wang Lin tidak berbalik, tapi dia merasakan bulu di tubuhnya berdiri. Dia merasakan perasaan ilahi mengunci dirinya, dan dia memutar maju. Riak bergema di bawah kaki dan dia akan menyatu dengan dunia. Segel. Namun, pada saat ini, suara dingin menggema dan sepertinya dunia tertutup. Wang Lin tidak dapat bergabung dengannya. Monster tua Void Tribulan tahap pertengahan. Wang Lin menilai tingkat keparahan orang yang mengunci dirinya. Dia mengatupkan giginya dan tidak lagi mencoba menyatu dengan dunia. Dia memanggil Raja Nyamuk yang membawa pergi. Di belakang Wang Lin,
Lelaki tua bernama Zan yang melawan Lu Wenran dan rekan-rekannya menatap ke arah tempat Wang Lin melarikan diri. Niat membunuh muncul di matanya dan dia pergi mengejar Wang Lin, mengabaikan situasi pertempuran. Orang tua Zhang Daozong ini telah menunggumu selama beberapa hari, dan kamu akhirnya keluar, rubah kecil. Kamu membunuh Liu Ziyuan, jadi aku perlu meredakan kemarahan Master Sekte. Wang Lin tidak mengucapkan kata pun dan terbang lebih dari 100.000 kaki bersama Raja Nyamuk. Namun, Zhang Daozong bahkan lebih cepat, jadi dalam sekejap, jarak antara mereka kurang dari 1000 kaki. Bersambung.